saya juga beberapa bulan yang lalu baru coba menyelesaikan baca-baca tentang kajian ekologis. Kemudian Martin menguraikan misalnya pandangan-pandangan dalam perdebatan Marxisme ekologis dalam posisinya John Bellamy Foster dan Jason Moore. Gitu. Nah dari situ kemudian dia melihat tentang bagaimana perspektif ekologi itu dilihat dari dalam konteks penghisapan dan siapa yang jadi beban-beban seperti apa yang tidak dianggap selama ini sebagai bagian yang diperhitungkan atau dieksternalisasi, ya, kehancuran lingkungan, terus kemudian penghisapan manusia itu sebagai sesuatu yang dieksternalisasikan, tidak menjadi bagian diperhitungkan dalam sistem yang ada selama ini gitu. Dan terakhirnya gitu, mungkin saya agak lompat-lompat karena saya juga baru selesai baca gitu, masih mengunyah. Dan dari konteks interseksualitas tersebut yang dikerangkakan bukan dalam perspektif diskursif post-Marxis, tapi oleh Martin diusahakan dalam konteks bagaimana terkait dengan konstruksi penghisapan dilakukan berdasar nilai lebih dari berbagai variasi. Ketika nilai-nilai pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh mereka yang dihisap tadi, kemudian dikumpulkan dalam kamen, ya, dalam lumbung, ketika itu kemudian telah terurai semuanya, maka disitulah yang disebut sebagai terbentuknya suatu masyarakat pasca negara gitu kan, tanpa negara. Gitu. Saya appreciate dalam hal tentang bagaimana Bung Martin ini mencoba secara kreatif, dia bilang proses gado-gado, berangkat dari sesuatu yang mungkin dianggap sebagai hal yang umum dalam kajian politik, bahwa pandangan Aristotelian itu adalah suatu hal yang common dalam konteks politik di Indonesia gitu kan. Mulai kita baca bukunya Miriam Budiarjo, terus Pak Ramlan Surbakti, itu berangkat dari Aristotelian. Tapi penjelasannya menukik tentang apa yang disebut, bagaimana membongkar yang disebut sebagai kriteria-kriteria kebenaran, epistemi kebenaran dalam merumuskan apa yang disebut sebagai kebaikan bersama. Itu yang menarik. Nah, di situ saya appreciate. Nah, ini namanya bedah buku, bahwa buku yang baik juga kemudian ketika orang yang mau membedahnya, dia harus beresiko berani mengkritiknya kan begitu. Kalau enggak, biar enggak jadi puja-puji. Kalau Nah, dari sini bagaimana kemudian bagi saya sendiri mengkritik buku Martin. Jadi gini, kalau Martin itu berangkat dari ini buku gado-gado, masakan, saya mau mengibaratkan juga dengan masakan gitu. Jadi kalau misalnya gini, politik, kalau ibarat masak, kita mengilustrasikannya ibaratnya bahwa politik itu sebagai masakan, politik adalah nasi goreng. Nah, berbagai pendekatan politik, mulai Aristotelian, Marxis, demokrasi liberal, segala macam, itu saya bayangkan sebagai nasi goreng rasa apa. Kalau misalnya bedanya nasi goreng Jogja dan Solo, itu pedas manis. Kalau nasi goreng Surabaya, itu gurih. Kenapa gitu? Bahannya itu, karena kalau dijelaskan misalnya, nasi goreng Solo sama Jogja biasanya itu kuah, habis bikin kuah tongseng, dimasak nasi goreng jadinya manis. Kalau Surabaya itu dicampur bubuk, jadinya kemudian gurih, agak asin. Nah, di sini saya mau melihat kritiknya bahwa misalnya saya pesan nasi goreng, bayangan saya nasi goreng Surabaya. Tapi kalau kemudian ketika dimakan, ini nasi goreng Solo. Saya tidak menemukan misalnya rasa asin gurih, tapi rasanya yang manis pedas. Di sini saya mau bilang, mungkin kritik saya awal itu dalam pengandaian awal. Ketika Martin itu membuka pengandaian awalnya dalam prinsip Aristotelian dan secara eksperimental kemudian dirumuskan dalam perspektif-perspektif pembebasan Marxian yang kemudian diakhiri oleh tesis tentang withering away the state.
Kenapa kemudian saya bilang problematik? Karena prinsip Aristotelian itu kemudian berangkat bahwa pencarian kebenaran itu ada dalam dirinya dan dia tidak mengasumsikan langsung di depannya tentang apa konteks sosial yang membentuk what is politics. Yang itu membedakan dengan bagaimana pembacaan what is politics dalam perspektif Marxis misalnya. Sehingga kemudian kalau what is politics dalam perspektif Marxis itu bahwa dia berangkat bukan dari kriteria penentuan apa yang dianggap sebagai kebenaran yang di ujung sana yang harus dicapai. Tapi kemudian harus berangkat dari grounded. Bahwa yang material itu berhubungan dengan kita makan, kita cari kerja, kita eksistensi, bahwa itu ditentukan oleh relasi antara kekuatan dan relasi social production berdasarkan dengan kelas-kelas sosial yang mendapatkan akses terhadap mereka yang memiliki relasi force of production tersebut dan mana yang tidak. Nah dari situ kemudian pengandian pertama itu bukan pada apa yang benar, tapi kemudian tiap-tiap kelas-kelas sosial atau golongan manusia ketika kemudian hidup membangun relasinya hubungan manusia dan alam yang diintermediasi oleh kerja, dia berhadapan dengan problem kontekstual apa? Dia berhadapan dengan problem benturan kepentingan seperti apa? Dia berhadapan dengan corak produksi masyarakat seperti apa? Sehingga sebetulnya hal tersebut kemudian sesuai dengan apa yang dijelaskan Martin dalam kata pengantar. Semua yang padat menguap udara, semua yang kudus menjadi duniawi, dan manusia pada akhirnya dituntut untuk berhadapan dengan kondisi nyata kehidupannya dan hubungan dengan sesamanya dengan segenap kemawasan indrawi. Poin saya adalah kondisi nyata kehidupannya. Jadi kemudian penjelasan Marsi ini ketika penjelasannya saya runtut, baru tadi kemudian saya ketemu apa yang problemnya. Oh, dia menjelaskan ini sebagai suatu fenomena transhistoris. Sesuatu yang kemudian dirumuskan dalam bentukan apa yang kemudian jadi kerangka kebenaran. Sehingga kemudian tidak muncul, misalnya saya kemarin itu dengar pada diskusi STF, dalam konteks corak produksi kapitalisme seperti apa, kemudian problem-problem politik itu diuraikan, didefinisikan, dipahami, dan kemudian dicari politik untuk melampauinya. Nah, dari sini kemudian, maka apabila kemudian rujukan Bung Angga dua menit lagi ya. Oke, rujukan pada buku ini kemudian yang jadi masalah adalah ketika ditentukan tentang apa yang kemudian kita kejar di ujungnya tentang apa infrakrasi sebagai perumusan intelek umum dari mereka-mereka yang paling terpinggirkan sebagai pengetahuan. Kemudian dalam momen ketika kita berhadapan dengan corak ekonomi dan politik seperti sekarang, kapitalisme neoliberal, problem oligarki, sebagai suatu pertanyaan konkret yang dihadapi saat ini. Kemudian apa politik yang harus dikedepankan? Nah, dari sini, kalau menurut saya, kekuatan sekaligus kelemahan dari Martin. Karena kemudian ketika berangkat dari argumen-argumen dan uraian-uraian transhistoris, akhirnya kemudian kita tidak melihat dalam kondisi seperti sekarang, problem negara kapitalis seperti sekarang, apa yang harus dikedepankan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Angga. Saya kira itu pembuka yang menarik ya. Ada apresiasi, ada kritik gitu. Bung Rido silakan Bung. Kita mulai gaya puja-puja dulu kali ya gitu ya. Karena ini nama jurusnya jurus burger gitu ya. Kita mulai dari yang paling bagus lah. Menariknya adalah sebenarnya ini sedikit mulai dari anekdot ya. Kalau kemarin kan akhir Agustus kita menemukan fenomena sosial yang menarik ya, di mana perlawanan rakyat tiba-tiba tereskalasi dan banyak hal yang kita anggap dulunya nggak mungkin jadi mungkin gitu, khususnya terkait sama
politisasi gitu ya. Orang-orang tiba-tiba berani nyamperin polisi, ngebakar gedung polisi, gedung MPR, DPR disamperin juga, disikat gitu. Dan itu adalah kalau kita belajar dari tradisi post Marxis ya, kayak Badiou gitu khususnya, itu disebut dengan momen event ya, evental gitu. Karena itu adalah momen di mana ah, apa sih nama istilahnya? Being itu tersuspens gitu kan. Keberadaan yang kita anggap lumrah itu tersuspensi oleh pada saat itu gitu. Tapi di sisi lain ternyata apa yang kita lihat, kalau kita cukup optimistis gitu ngeliatnya sebagai event gitu ya, tapi ternyata banyak hal yang masih menyimpan pertanyaan gitu, seberapa event ini gitu ya. Karena saya tiba-tiba bertanya lagi gitu. Kalau kita balik lagi ke tradisi revolusioner yang berlaku pada pengalaman Eropa ya 1848 gitu, di mana itu adalah masa-masa di mana Marxisme muncul sebagai satu artikulasi pengetahuan tentang revolusi proletariat ya. Mereka justru di sana banyak momen evental yang sifatnya juga terjadi eksplorasi eksperimental gitu tentang bentuk kekuasaan politik kolektif yang baru gitu. Kita ada Paris Komune, 1873 di Spanyol ada kolektif anarkis Republikan, sampai dengan 1905 kita menemukan adanya Soviet gitu. Tapi kok di Indonesia nggak ada gitu eksperimentasi tentang pembangunan kolektif konkret gitu ya, yang sifatnya berupaya untuk menjadi tandingan terhadap politik negara yang dianggap sudah gagal gitu. Padahal secara retorika pada saat itu ya orang-orang lawan gitu ya kan, lawan gitu. Nah, disinilah kemudian saya, oh mungkin salah satu problem yang membuat kenapa politik kita nggak sampai ke eksperimental adalah tentang epistemologi. Dan disinilah relevansi dari problem Martin gitu. Problem bukunya Martin. Karena Martin mencoba untuk mengangkat problem mendasar dari politik tentang pengetahuan gitu ya. Bukan cuman politik dalam arti gagasan tapi juga sebenarnya praktek gitu kan. Jadi pertanyaan utama tentang tentang politik itu sendiri udah dicoba dimulai dengan menegasikan kita semua salah gitu ya kan. Yang kadang-kadang ngocol gitu, cuman ada benernya juga gitu. Karena jangan-jangan apa yang kita anggap motivasi untuk berpolitik tidak didasari oleh posisi epistemologi yang cukup kokoh gitu untuk mendorongnya. Nggak heran kemudian, ini argumentasi saya ya, kita nggak cukup eksperimental kemarin pada saat momen Agustus kemarin gitu ya. Dan kalau kita mau belajar bahwa mobilisasi gerakan rakyat itu terjadi bukan sekarang aja tapi jauh-jauh hari, khususnya dari tahun 2019, yang nggak ada eksperimen itu gitu. Dan ini salah satu pertanyaan valid dari Martin yang ajukan adalah ya karena kita nggak berpolitik dalam kerangka pengetahuan politik gitu. Nah makanya Martin bilang ya jangan-jangan kita memang salah gitu ya kan. Dan walaupun ini pukulan yang sifatnya bisa dibilang kalau banyak orang patronizing ya, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang cukup perlu kita ajukan secara reflektif gitu ketika kita ngomongin politik, karena jangan-jangan kita nggak tahu gitu apa yang kita maksud dengan politik itu sendiri gitu. Jadi bagi saya disinilah relevansi dari bukunya Martin gitu, karena dia berupaya untuk menisbikan apa yang kita anggap fundamental dalam politik, yaitu kita tahu politik gitu loh. Itu yang membuat bagi saya buku Martin itu uh, bisa dibilang signifikansi. Ada signifikansinya yang membuat siapapun yang lagi berpolitik sekarang emang mau nggak mau harus engage dengan pertanyaan yang diajukan Martin. Salah benernya itu urusan lain ya, karena salah benernya itu tergantung yang di atas gitu. Tapi yang jelas itu yang saya apresiasi dari Martin gitu. Martin berani, walaupun ini buku menariknya nggak keluar dalam momen Agustus ya, ya
udah beberapa bulan sebelumnya ya, Juli ya kan. Cuman mungkin sejarah mungkin ya ada apa ya, Minerva gitu yang memberikan justru pengalaman sejarah kita yang membuat kenapa pertanyaan Martin ini menjadi penting untuk kita jawab sekarang gitu. Karena kita kemarin udah berani berantem gitu, tapi kok apa ya, ekspresi konkret dari perlawanan kita nggak muncul. Karena ini terkait sama apa ya, debat kita di ya tentang rimpang kerasi ini ya kan. Kalau diperhatiin ya sebenarnya ya teman-teman dari sejarah perlawanan rakyat revolusioner pada Eropa abad 19 ya dan abad 18-19, sebenarnya model pergerakan mereka tuh rimpang semua. Tapi mereka dari kerimpangan itu banyak eksperimentasi-eksperimentasi yang muncul. Robert Owen itu kurang rimpang apa dia ya kan? Dia bikin apa komune sendiri gitu di New England kalau nggak salah dengan duit dia sendiri untuk bilang bahwa kita bisa bangun bentuk kolektif sosialis versi kita gitu. Walaupun akhirnya boncos gitu kan. Lalu kemudian ada Komune Paris 3 bulan gitu loh. 3 sampai 6 bulan mereka bertahan untuk bikin satu bentuk kekuasaan yang sifatnya alternatif, anti apa? Anti monarkis, anti kapitalis, dan itu isinya kalau dilihat kayak apa ya? Kolektif neighborhood apa tuh sih? Neighborhood itu keluargaan gitu. Yang sifatnya internasionalis, bukan cuma orang Prancis doang di sana. Ada orang Polandia, ada orang Jerman, ada orang Inggris, dan itu yang kemudian menjadi apa? Bentuk konkret itu yang jadi inspirasi bagi Marx ketika ngomongin tentang kediktaturan proletariat dan juga pemerintahan sosialis sampai dengan 1905. Kalau nggak ada eksperimentasi Soviet, nggak ada itu namanya 1917 gitu. Karena hanya dengan ada eksperimentasi Soviet, Lenin punya argumen bahwa kekuasaan harus di tangan kalangan Soviet gitu. Karena itu adalah bentuk konkret dari ekspresi kolektif perlawanan rakyat. Soviet itu dewan buruh ya, cuman pola kerjanya itu hampir kayak negara gitu. Dia harus nyediain makanan, dia harus ketemu, dia harus ngomongin hal-hal yang sifatnya keseharian buruh pada saat itu. Dan sayangnya kita nggak menemukan itu dalam pengalaman Agustus kemarin gitu. Dan jadi kayaknya ada problem pengetahuan yang miss dalam pengalaman perlawanan Indonesia yang pada akhirnya kita harus berani menanyakan gitu. Apa sebenarnya posisi epistemik politik kita gitu. Dan Martin memaksa kita untuk mulai menjawab pertanyaan ini gitu. Dan di sanalah bagi saya apresiasi terhadap pertanyaan yang diajukan Martin gitu. Nah, masalahnya ini masuk ke poin kedua gitu ya kan. Masalahnya Martin di sini sayangnya nggak cukup eksperimental juga gitu loh. Karena ya dia kan ya udah dibilang enggak gitu ya. Berangkat dari premis Aristotelian, common goods dan lain. Dan oke, kita berangkat dari sana. Tapi pas kemudian dia mencoba untuk mengelaborasi positioningnya, banyak ibaratnya tuh nyomot-nyomot dari premis-premis Marxis gitu. Dan saya sebagai saya nggak bilang Marxis, cuman pembelajar yang cukup serius tentang Marxisme menemukan banyak apa ya, banyak keberatan gitu loh. Misalkan argumentasi Martin tentang suara lebih gitu, ya kan? Dan apa penyamaan antara posisi ideologi dan hegemoni. Bagi saya itu adalah sembrono gitu. Karena hegemoni dan ideologi dalam posisi Marxis itu benar-benar punya konseptualisasi yang berbeda sekali gitu. Walaupun dia punya hubungan yang erat gitu ya. Dan suara lebih juga adalah ekspresi, kalau kita kembali ke klaim Marxis ya, anggaplah suara lebih ini adalah inspirasi dari argumen nilai lebih gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari premis Marxis, justru Marxis, khususnya kalau dalam tradisi Marx Engels ortodoks klasik tentang scientific socialism ya, problem utama dalam kapitalisme itu bukan di nilai lebihnya, Tin, tapi kontrol terhadap nilai lebih gitu loh. Makanya kontradiksi utama dalam kapitalisme yang kemudian memungkinkan bagi sosialisme adalah sosialisasi produksi tapi apropriasinya private gitu kan. Dan jadi akhirnya nilai lebihnya bakal tetap ada, tapi siapa yang akan mengendalikan gitu.
dan dan itu nyambung semua ke problem lebih-lebih yang lo sebut itu. Problemnya adalah, nah ini juga kembali lagi ke kesalahannya adalah kurang eksperimental itu. Mendingan dilepasin aja tuh semua premis Marxis, full throttle aja, jadi apa, orang gokil gitu ya kan, yang oke, gue mau coba nih eksperimen cara berpikir untuk mengatasi problem berdasarkan dari premis Aristotelian. Karena Marxis ngelihat politik nggak cuma tentang common goods, dia juga ngeliat konflik gitu, dan konflik dalam premis Marxis brutal gitu. Dia ada kekerasan, pemaksaan, dan juga apa, kekuasaan gitu. Dan ini implikasinya adalah harus jelas gitu siapa yang lagi bertarung, siapa yang lagi membangun agenda, siapa yang lagi ditindas gitu-gitu. Dan sayangnya Martin, walaupun pada problem bagaimana pengetahuan itu bisa dimungkinkan, udah mulai dibahas sih tentang masukin lock gitu ya, tentang diri yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu kan ya. Cuman bukan itu problem politik kalau memang mau pakai Marxis gitu ya kan. Karena lu juga harus masukin apa ya, gambaran dinamika yang seringkali brutal itu gitu. Dan di sana akhirnya pas ke ujung-ujung, aduh ini kayak kayak nyangkut nih kayak gitu. Karena pas baca tentang argumen institusi haruslah bersifat apa ya, ya dengan semangat withering away the state, itu mengaburkan kenyataan bahwa institusi itu dibangun nggak kayak yang dibilang Martin gitu. Bahwasanya institusi itu orang bikin institusi bukan karena dia pengen bikin itu selamanya, tapi karena adalah implikasi dari pertarungan politik yang berlaku konjungtural pada saat itu. Berlakunya institusi negara kapitalis itu bukan karena ada apa, kelas kapitalis dia pengen membangun satu rezim kapitalis yang berlaku selamanya, enggak, karena dia harus berhadapan dengan kelas aristokrat pada saat itu, berhadapan dengan kelas buruh, dan gimana caranya dia bisa memajukan agendanya. Dan itu kombinasi antara koersi dan konsensi gitu. Dan itu adalah problem problem politik itu. Dan ini yang akhirnya membuat saya nggak terlalu convince dengan argumentasi yang dicoba dibilang Martin tentang infrakrasi dan lain-lain. Karena problem konkret tentang politik yang sebenarnya adalah inherent dalam Marxis nggak dielaborasi secara apa ya, secara eh, apa sih, eksplisit gitu loh gitu. Walaupun dalam upayanya ada, cuman sangat terbatas sekali. Dan akhirnya ya itulah namanya perjalanan hidup ya kan. Kadang-kadang ada yang kita udah semangat awal-awal, tapi aduh, tapi ini mungkin cara yang belum tepat gitu. Cuman itu uh, ya itu bacaan saya sih. Tapi setidaknya adalah pertanyaan Martin pada akhirnya, karena ini nggak memuaskan, justru menjadi kesempatan buat buat kita semua gitu untuk mulai engage ke pertanyaan ini gitu. Karena kalau pakai tradisi Marxis kan jelas gitu, problemnya adalah nggak ada apa, sosialisme ilmiah gitu kan. Jadi kalau mau pakai sosialisme ilmiah, bangun partai gitu-gitu kan. Nah ini Martin karena niatnya sangat gado-gado gitu kan ya, berupaya untuk nggak masuk ke problem-problem itu. Dan itu bagi saya fine-fine aja gitu. Cuman ya karena masalahnya nyomot 2 menit lagi dong. ya nyomot ke yang lainnya, itu akhirnya membuat nggak kelihatan solid gitu sih Tin. Cuman pertanyaannya ini yang harus tetap kita jawab sih. Gitu aja Kun, thank you. Ya, terima kasih banyak, Wido. Eh, ya ini makin makin panas ini ya. Ini Martin udah ngangguk-ngangguk aja ini. Ini mikirnya lu salah semua nih, nggak tahu maksud gua apa ini ya kan. Tapi kita dengar dulu lah dari Yosi gimana. Silakan Yos, 15 menit ya. Oke. Halo, kedengeran kah suaraku? Ya, Oke. Ya, makasih teman-teman, Mas Kun dan Martin dan Rido, Bung Angga, Mbak Yuyut, Bung Masril. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung di tempat, tapi semoga tidak mengurangi
kesan dan maknanya. Oke, ya kalau tadi semua memulai dengan apa puji-pujian, saya akan memangkas saja puji-pujiannya lebih ke arah ke diskusinya. Yang poin utama saya adalah soal saya sangat suka dengan tawaran-tawarannya Martin, datokrasi, inventariat, lotokrasi, third species dan seterusnya itu. Cuman menurutku kita nggak punya platform atau nggak tahu mungkin kultur untuk membicarakan alternatif dari perspektif teknokrasinya. Ini yang menurutku sangat-sangat absen di negeri kita, bahkan di kalangan aktivis dan kiri at large, yang mana itu perlu kita tambal. Tapi untuk sampai ke sana itu yang aku menemukan beberapa poin-poin yang sangat dari perspektifku pribadi sangat problematik. Nah, caveat dulu di awal, mungkin Martin memposisikan dari awal ini sebagai problem pengetahuan dan seterusnya, tapi saya mohon izin untuk menggunakan perspektif kelas pekerja. Jadi yang tidak ini implikasinya adalah akan mengasumsikan supremasi perspektif kelas dan seterusnya, yang mana tadi Rido sudah sentuh. Saya tidak mendekati dari persoalan common good dan seterusnya. Common good itu cuma satu, yaitu what is good for the working class and what is bad for the capitalist class itu. Tapi anyway itu jadi perspektif sektariannya yang perlu saya disclaimer dulu. Lalu yang kedua, persoalan pertanyaan apakah rakyat bisa salah, ini dari buku judulnya, menurutku pertanyaan sulit terutama kalau ini diaddress di luar perspektif kelas. Kalau dari dalam perspektif kelas gampang, apakah rakyat bisa salah? Ya salah sejauh dia tidak revolusioner gitu. Tapi kan pertanyaannya apakah pada saat ini ngomong ke orang-orang apa followersnya apa Malaka Project atau yang non IP lah gitu lah, pembaca Jurno, Tirto dan seterusnya yang ya gerakan tapi tidak terkanalisasi dalam barisannya Muhammad Ridho misalkan. Nah itu mungkin akan melihat ini sebagai akan menjadi pertanyaan yang sulit di situ. Nah, saya nggak tadi udah persoalan demokrasi dan seterusnya. Saya mau fokus ke 3 poin sebenarnya yang menurut saya menarik. Yang pertama itu soal terutama persoalan yang berkulminasi di persoalan Martin soal omniparsialitas di situ. Jadi bagaimana general intellect sebagai repository social knowledge yang memungkinkan orang pada saat dia mengakuisisi itu menggunakan atau mengapropriasi itu untuk bisa mengakomodasi bahkan terpapar dengan view from everywhere. Nah ini yang menurut saya 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama soal general intellect, yang kedua soal Martin mengajukan 2 problem yang menurut saya menarik untuk diajak dialog lebih jauh, ya soal problem relevansi dan problem reifikasi di gue lupa proposisi nomor berapa itu yaitu, dan yang ketiga yang paling favorit soal Assassin's Creed begitu. Oke, yang pertama soal general intellect. Nah ini sama kayak Ridho tadi, sebagai saya nggak merasa cukup Marxis. Nah, saya punya banyak problem dengan Marx, tapi sebagai orang yang membaca Marx, khususnya membaca general intellect dari yang mana itu dipopulerkan oleh dari mazhab yang saya cukup sangat dekat dari operaisme, saya melihat pengutipan Martin tentang general intellect itu hanya stop di Marx aja. Setelah itu sangat-sangat tidak Marxian sama sekali lah. Itu yang ini piye ceritanya gitu kan. Nah, kalau kita baca pasase Fragment of Machine ya, yang terkenal dengan Fragment of Machine itu, setidaknya Marx itu saya coba rangkum argumennya Martin dulu ya, tentang general intellect. Jadi yang dibahas Martin di dalam buku, dia melihat mengadaptasi. Ini gue cek 2 kali Martin menggunakan kata adaptasi, berarti dia tidak menggunakannya dalam konteks Marxian di situ. So fine di situ. Tapi adaptasi yang dilakukan Martin adalah dia memaknai general intellect sebagai
sebuah repository social knowledge yang adalah kapasitas umum, afeksi umum, dan pikiran umum. Ada tiga itu. Jadi artinya ini adalah sesuatu yang buah cipta rasa karsa manusia yang ditampung dalam sebuah kontainer. Kontainernya apa? Kita bisa diskusikan, tapi itu juga udah ada di tawarannya Martin. Tapi pemaknaan general intellect sebagai sesuatu yang eksternal dari manusia yang contain dalam sebuah kontainer, ini yang menurut saya sangat un-Marxian gitu. Kenapa? Karena di dalam teks Marx sendiri, kalimat pertama yang Marx pakai untuk menjelaskan tentang general intellect itu adalah bahwa general intellect ini adalah fixed capital. Jadi general social knowledge bertransformasi menjadi direct moment of production. Jadi poin pertama, nggak enak kutip Marx kalau nggak pakai bahasa Jermannya ini, unmittelbaren produktif Kraft gitu kan, biar terdengar Marxis gitu kan. itu elemen pertama, general intellect itu sebagai direct force of production. Yang kedua adalah dia adalah social forces of production. Yang ketiga adalah sebagai social practice. Jadi poinnya adalah general intellect itu bukan knowledge yang di-contain, tapi dia adalah modus produksi itu sendiri. Dia adalah faktor produksi yang namanya adalah fixed capital. Dia aset. Jadi dengan kata lain, general intellect itu bukan milik kita. General intellect itu ada dan hanya bisa ada karena ada kapitalisme. Lagi di pasase itu, saya nggak bisa kutip, tapi di pasase itu ditunjukkan general intellect itu muncul hanya pada saat sains tertundukkan oleh kapital. Jadi hanya dengan kapital lah general social knowledge yang tadinya cuma event, tidak ada makna, tersebar, rimpang, whatever you name it, gitu kan. Itu semua baru bisa dihimpun menjadi general intellect by virtue of capital. Gitu. Jadi poin ekonomi politik itu yang menurutku hilang dalam Martin. Gitu. Lalu yang kedua adalah poin class struggle. Poin class struggle di dalam general intellect lagi-lagi hilang juga. Yang aku lihat sebenarnya sebelum di Grundrisse, Marx pernah mengutip Charles Babbage di Poverty of Philosophy. Di situ Marx menunjukkan bagaimana asal usul teknologi. Nah ini operaisme avant la lettre itu si Charles Babbage itu. Karena menurut Babbage teknologi itu muncul sebagai respon apa yang disebut operaisme hari ini sebagai dekomposisi dan rekomposisi quote division of labor. Charles Babbage yang dikutip oleh Marx itu literal ngomong seperti itu. Jadi dia adalah teknologi itu tidak dalam demagoginya beberapa inovator Indonesia itu bahwa ada kemajuan teknologi kita karena insan-insan cerdas anak bangsa cendekian. Enggak. Dalam perspektif Babbage yang dikutip oleh Marx untuk general intellect, teknologi itu muncul untuk mengurai division of labor, yang mana jelas itu adalah soal class struggle. Yang ketiga, konten historisnya ini yang menurutku sangat penting, terutama kalau kita meng-highlight historical materialism, yang mana general intellect yang disebut Martin abstrak. Konsepsi tentang infokrasi, datakrasi dan sebagainya itu kan masih ideal ya. Tapi jangan lupa untuk kita bisa ngomong sesuatu yang abstrak akan perlu materialisasi konkretnya, yang mana ini selalu termediasi oleh sejarah di situ. Nah, di sini yang kita harus clear tentang hari ini tidak mungkin kita berbicara soal general intellect kalau misalkan dalam 5 tahun terakhir kalau nggak ada ChatGPT, kalau nggak ada LLM misalkan, kalau nggak ada Google, kalau nggak ada internet. Jadi mediasi repositori pengetahuan internet ini itu yang memungkinkan kita untuk berbicara soal general intellect. Sorry, itu kayaknya nge-freeze ya. Halo, kedengeran nggak? Kedengaran, Jos. Oke. Oke, jadi tiga poin itu yang aku keberatan dengan pembacaan adaptasi ini, karena dia mendiskon general intellect dari aspek ekonomi politiknya, yaitu bahwa dia adalah sebuah fixed capital. Yang kedua, hilang aspek class struggle-nya, yaitu bahwa teknologi itu selalu dan akan terus selalu menjadi respon terhadap pengorganisasian
bahkan swa-organisasi division of labor kelas pekerja, terutama kelas struggle dan resistensinya. Dan yang ketiga adalah soal bentuk mediasi historisnya. Di sini yang penting menurutku masuk ke menyambung kritiknya Mas Angga tadi soal aktualitas dari kapitalisme neoliberal hari ini di situ. Nah, ini yang menurutku menjadi clear bahwa kalau general intellect menjadi problem hari ini, yang akhirnya kita ikut-ikutan merespon ini, simply menurutku karena dia hari ini menjadi salah satu modus produksi yang cukup utama di dalam pembiakan kapitalisme neoliberal, yaitu adalah dengan repositori atau indeksasi semua kekayaan pengetahuan manusia ke dalam bentuk data center di situ. Yang inilah yang itulah menjadi menghistorisasi kenapa Martin semua tawarannya digital centric seperti itu gitu. Jadi jangan lupa konteks historical materialis di situ. Nah, ini yang menurutku menjadi penting untuk mendudukkan ulang bagaimana proses kapitalisasi atau asetisasi di general intellect ini itu harus kembali didudukan dalam kerangka analisis produksi, terutama analisis produksi kalau kita menggunakan kacamata dari Marx di situ. Nah, di sini yang menarik pada saat melihat proses produksi ini dengan berdialog dengan gagasannya Martin soal problem relevansi dan problem reifikasi. Jadi singkat review, salah satu problem demokrasi yang coba di-highlight Martin di buku itu, salah satu problemnya adalah problem relevansi. Saya nyoblos X dengan harapan Y, tapi ternyata kok yang dilakukan Z gitu kan. Jadi menjadi relevansi pilihan saya dengan outcome-nya menjadi ada diskrepansi di situ. Begitu pula dengan negara-negara yang didesain secara bahasa Martin convivial dan unconditional ya, unconditional design dan seterusnya itu. Dia harus bisa menginklusi banyak hal dan seterusnya seperti itu. Jadi problemnya negara pada saat dia tidak didesain, tidak tereifikasi secara demokratis, sebutlah seperti itu, maka dia menjadi bermasalah. Jadi ada diskrepansi antara desain dengan luaran, antara motivasi dengan hasil. Jadi ada dua gap di sini. Nah, ini yang menurutku kalau kita dudukkan dalam perspektif production process, yang mana itu bisa singkatnya dalam proses produksi ada proses labor process, ada valorization process, proses penggelembungan nilai, dan realization process. Nah, di sini yang menurutku penting untuk meletakkan kapitalisme hari ini di level ini, yaitu bagaimana tiga proses ini hari ini menjelma. Nah, to cut long story short, yang menurutku penting di sini adalah menunjukkan bahwa hari ini kapitalisme bekerja ujungnya adalah di realisasi, yaitu di uang, yaitu di monetary profit, gitu. Yang disebut realisasi selalu realisasi profit. Nah, bagaimana menjelaskan dua problem relevansi dan reifikasi ini kalau kita menggunakan perspektif produksi tadi? Di sini yang kita lihat kalau baca Rosa Luxemburg di Introduction to Political Economy, itu menarik. Rosa menunjukkan, walaupun dia tidak membahas lebih jauh, persoalan problem realisasi itu ada double. Realisasi itu bukan cuma realisasi profit, tapi ternyata ada realisasi upah. Jadi ada dua sirkuit realisasi yang menjelma overlap di dalam satu kerja yang sama. Saya kerja macul untuk menghasilkan gabah dijual di pasar, ini sama, tapi motif sirkuit realisasinya berbeda. Bagi kapitalis, proses ini dilakukan untuk mengamplifikasi dan merealisasikan profit. Tapi bagi pekerja, ini dilakukan untuk merealisasikan upah dalam bentuk apa? Dalam bentuk lifestyle, kalau pakai bahasanya Rosa Luxemburg. Jadi dua proses ini yang diskrepansi ini yang membuat pada saat kita melihat seolah-olah sama, tapi ternyata berbeda. Sehingga pada saat kapitalisme mempekerjakan kita, dia bilang ini kita keluarga, ini melakukan demi kemajuan bangsa dan negara dan seterusnya. Jangan lupa perspektif posisional dia udah berbeda. Dia profit driven. Sementara kita sama, saya bekerja ini untuk bangsa dan negara bla bla. Tapi sebenarnya under the hood itu adalah untuk
penghidupan di situ. Jadi dua realisasi ini yang menjadi bermasalah gitu. 2 menit lagi, Yos ya. Ya, yang terakhir soal Assassin's Creed. Jadi Martin membahas soal Animus. Bagi yang belum tahu, Assassin's Creed itu seri yang salah satu yang dikutip oleh Martin juga tentang. Jadi ada sistem namanya Animus. Animus itu yang mana kita bisa mengakses assassin zaman lama di situ kan. Jadi ceritanya lore-nya Assassin's Creed itu mempertempurkan antara Templar dengan Assassins di situ kan, sampai hari ini gitu. Nah, sementara si Templar mencoba mencari Apple of Eden atau sumber pengetahuan atau apapun lah itu, caranya adalah dengan melacak memori-memori yang terkodekan di genetik oleh orang-orang di masa kini. Jadi misalkan saya adalah cucu ke 1000, nggak sampai 1000 lah, ke 50 lah dari siapa, Ezio Auditore misalkan, maka perusahaan akan mengutang-atik kepala saya untuk melacak itu. Nah, ini yang menarik, singkat cerita. Jadi yang dipakai oleh Martin sini adalah menunjukkan Animus ini sebagai proses yang mana ada orang entah berantah pakai sistem ini dan dia bisa merasakan, bisa terpapar afeksi, kognisi, konasi dari orang-orang yang kode genetiknya tersimpan gitu. Nah, ini yang menurutku menjadi agak problematik. Kenapa? Kalau lagi-lagi kalau mau faithful dengan lore-nya, dan menurutku yang paling culas untuk ini adalah Assassin's Creed yang paling dibenci banyak orang. Assassin's Creed the movie. Film Assassin's Creed tentang siapa namanya? Aguilar. Di situ menarik, sangat-sangat menarik, dan saya sangat-sangat suka itu walaupun dibenci banyak orang. Ada present day Calum lah namanya, Cal. Si Cal ini diculik terus dipakein Animus karena dia adalah cucu sekian dari Aguilar gitu kan. Cal ini sama sekali anti kaosnya Assassin dan nggak peduli apapun tentang itu. Tapi menariknya pada saat setelah dia pakai Animus, semua kebencian, semua political causes, semua ideologi yang sama sekali dia nggak kenal itu menjelma ke dalam tubuhnya gitu. Jadi instead of ngomong soal view from everywhere, justru malah Animus itu membuat kesadaran kelas itu menjadi shortcut gitu. Ini shortcut ke kesadaran kelas yang mana itu sangat-sangat kita inginkan gitu kan. Jadi ketimbang kita view from everywhere, malah dia menjadi semacam apa ya, Martin bilang omniparsialitas. Kalau menurutku malah justru menjadi semacam uberparsialitas gitu. Hanya ada satu posisi yang spesifik, yang mana posisi itu yang bisa melihat secara universal. Bahkan kalau kita pakai Assassin's Creed tadi, itulah posisi dari Eagle Visionnya Assassin's Creed di situ. Dalam artian dia bisa melihat dari atas dan ke semuanya. Tapi itu tadi view-nya itu bukan dari everywhere, bukan dari nowhere, tapi selalu dari somewhere atau sesuatu some position of somewhere yang itu adalah di atas. Nah, disinilah menurutku pentingnya bagaimana perspektif kelas pekerja pada saat kita bisa masuk ke perspektif kelas pekerja, di situ seketika afeksi, kognisi, dan konasi kita, kebencian dan cinta kasih kita menjadi terkristalkan di situ dan menjadi kelihatan siapa musuhnya. Dan di sini menjadi sangat penting karena hanya di dalam kapitalisme neoliberal hari ini perspektif kelas pekerja bisa menjadi universal. Kenapa? Karena semua orang hari ini adalah labor. Dan itu menurutku beberapa hal yang bisa aku tekankan soal general intellect, problem realisasi, dan view from somewhere instead of everywhere. Terima kasih. Ya, makasih banyak Yosi. Sekarang ke Yuyut ya. Yuyut 15 menit ya. Silahkan Yuyut. Masih ini Yuyut, kamu masih mute tuh. Makasih. Ini aku sampai jam 9 boleh ya, karena kampusnya tutup. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sudah pernah membedah juga bukunya Martin, tapi saya coba lagi. Tapi begini, saya akan coba membaca cara berpikirnya Martin di dalam
menilai tentang situasi demokrasi yang terjadi saat ini. Jadi judulnya sendiri menurut saya itu cukup provokatif ya, dan ini mencerminkan pertanyaan epistemik yang dimulai dengan menegasikan fakta-fakta empirik. Dan saya melihat ini gaya Martin kok sangat gaya Bhaskar ya, Roy Bhaskar ya. Bhaskar sendiri kan juga mengkritik satu dialektika yang dimulai dari tesis positif dan Bhaskar memulai dari tesis negatif. Nah, kalau saya lihat dari cara Bhaskar apa itu menilai atau menyusun tubuh pengetahuannya, maka kita bisa melihat bahwa Martin memulai dari situasi empirik kondisi pengetahuan masyarakat yang ada saat ini. Dia bicara tentang 3 hal kan, tentang pengetahuan diri, pengetahuan tentang diri sebagai diri, dan juga bagaimana. Nah, dia dari posisi mengkritik demokrasi sekarang, di mana sebenarnya pengetahuan diri dari rakyat ini dibentuk oleh berbagai-bagai kesadaran, kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya ya. Dan di sini yang menonjol adalah bahwa pengetahuan masyarakat saat ini tentang demokrasi itu dibentuk oleh kepentingan yang mengapropriasikan berbagai nilai lebih. Kalau nggak salah ada 4 itu, nilai lebih ekologis, nilai lebih suara, tenaga kerja, dan satunya lagi secara sosial. Nah, krisis ini kemudian menciptakan kekeliruan masyarakat di dalam memilih sesuatu gitu ya. Nah, ini empirik, ini khas Bhaskar. Dia memulai dari situasi empirik yang nanti akan dia negasikan. Nah, susunan berikutnya kalau dalam metodologi Bhaskar itu adalah idealisme transendental. Di sini tampaknya Martin coba menempatkan pengetahuan diri sebagai apa ya? Pengetahuan sebagai diri ya. Dan di sini dia sebenarnya menempatkan teori-teori liberal, mulai yang liberal klasik sampai yang humanis, termasuk Rawls dan sebagainya, untuk menyadari bahwa kita sebagai masyarakat yang demokratis dan sebagainya sangat mungkin itu dibentuk secara rasional oleh kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Nah, sebenarnya tawaran Martin itu ke yang posisi terakhir yang sebenarnya ini adalah sangat Bhaskar dan diinginkan oleh Bhaskar, bahwa Bhaskar sebenarnya tidak menolak semua pengetahuan, semua pendekatan, mau liberal, mau Marxis atau yang lain. Dan ini khas Martin karena dia berusaha omniparsialitas, itu adalah dia coba gado-gado, artinya menempatkan, menyusun seluruh argumen itu pada posisi-posisinya, yang empirik, yang idealisme transender, dan yang terakhir posisi Bhaskar di sini yang nggak kelihatan itu disebut Bhaskar posisi real, dalam tanda kutip. Real itu justru yang tidak kelihatan, yang ada di dalam kedalaman. Nah, menurut Martin menempatkan yang ada di dalam kedalaman itu adalah tadi sudah banyak disebut oleh Yosi dan Ridho sebagai pengetahuan intelek umum ya, intelek umum. Dan itu menurut Martin ada di dalam masyarakat yang kalau saya cari itu di dalam sejarah perkembangan masyarakatnya Marx, itu adalah masyarakat purba, di mana seluruh pengetahuan tentang diri itu dilumbungkan secara bersama-sama sebagai pengetahuan bersama, yang itu asali gitu ya. Nah, menurut Martin inilah real dari pengetahuan diri masyarakat. Nah, justru persis inilah yang ditutup. Nah, negasi Bhaskar itu kan dari sini. Ini yang diangkat dan dikontradiksikan dengan yang empirik, di mana pengenalan diri atau pengetahuan masyarakat itu sudah dikerangkain atau di framing dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang mengapropriasi beberapa hak rakyat tadi. Nah, itu menurut saya. Jadi di sini kelihatan banget sebenarnya
Martin adalah seorang Baskarian dan dia mencoba mengambil metodologi Baskar untuk membedah atau mempertanyakan cara pandang epistemik rakyat atau demokrasi kita pada saat ini. Nah, disinilah Martin kemudian menemukan apa yang disebut masyarakat infratariat itu, yaitu masyarakat yang sebenarnya ada pada posisi real tadi, posisi yang tidak kelihatan karena kesadarannya atau pengetahuannya terselubung oleh berbagai cara pandang berdasarkan kepentingan ekonomi politik. Nah, tampaknya di dalam konteks pembebasannya, Martin memang ingin sebagaimana Baskar, bagaimana pengetahuan masyarakat yang di dalam real atau prakesadaran, kalau menurut yang empirik, yang disebut modal transformasi sosial itu yang justru diangkat, ditonjolkan untuk melawan atau berhadapan atau berkontradiksi dengan yang empirik. Jadi melawan situasi pemikiran yang empirik tentang demokrasi saat ini, sehingga membuat rakyat salah adalah dengan cara menggali pengetahuan dari kaum infrariat ini. Nah, kalau boleh saya baca seperti itu ya. Nah, cuma problemnya adalah soal pembebasan menurut saya. Ini ada lompatan. Saya nggak tahu kalau saya raba-raba istilah-istilah Martin ini kan sangat istilah digital ya, yang saya sendiri tidak punya pengetahuan dasar tentang sesuatu yang digital, tentang data dan sebagainya. Tapi oke lah, Martin menawarkan pembebasan untuk mencapai atau membentuk infrakrasi, kalau nggak salah ya namanya, infrakrasi. Saya bayangkan apakah infrakrasi ini semacam masyarakat digital yang nggak mengenal lagi batas-batas termasuk negara. Marx juga menciptakan seperti itu, masyarakat tanpa negara. Tapi apakah yang dipikirkan Martin infrakrasi ini adalah masyarakat digital, masyarakat data dari para infrariat tadi yang menjadi tidak penting lagi yang disebut batas-batas sosial atau menjadi tidak penting lagi aspek kesosialan gitu ya. Nah, di sini saya menjadi problem karena jika hal itu adalah wujud atau tesis dari pembebasannya, maka apakah memang kita dalam bayangan seperti di dalam film-film Thanos atau apa, saya nggak begitu tahu ya, masyarakat masa depan, apakah seperti itu, saya tidak sampai ke sana. Tetapi kalau kita melihat pada cara pembebasan Marx, tetap bahwa masyarakat itu adalah merupakan aspek sosial. Atau masyarakat itu bukan data, bukan sesuatu yang digital gitu ya. Masyarakat itu ada membumi, seperti itu. Nah, kalau kemudian pembebasan itu saya pikir di sini akan ada problem dari tesis Martin tentang pembebasan. Maka kemudian saya melihat Martin ini mulai dari bertitik tolak dari Baskar, kemudian ada cara lain, dia berusaha untuk interseksionalitas, sehingga yang disebut gado-gado tadi sebenarnya adalah interseksionalitas, walaupun Baskar tidak interseksionalitas, tetapi juga interseksionalitas ini juga ada problem sebenarnya. Kimberly Crenshaw itu kalau di dalam feminisme, itu jatuhnya kemudian orang hanya mendaftar berbagai problem dari berbagai pendekatan kiri sampai kanan, tetapi secara ontologis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena masing-masing masalah kelas, ras, gender, dan lainnya itu memiliki ontologis dan proses historis yang berbeda-beda. Maka kalau kemudian pembebasan dalam pengertian infrakrasi adalah maka kemudian ini menjadi membingungkan karena interseksionalitas itu saya sampai sekarang juga tidak bisa membayangkan bagaimana tesis pembebasannya. Teori interseksionalitas di situ ada keterbatasannya tentang pembebasan. Nah, ini gado-gadonya ini problematik menurut saya di dalam soal pembebasan. Karena itu menurut saya tulisan Martin ini penting dalam arti bisa
menggugah atau mengajak kita, memberi ruang kita untuk melakukan satu refleksi epistemik ya. Tetapi pada akhirnya jatuhnya bukunya Martin ini hanya semacam revisioning epistemik. Karena inti pembebasannya ini yang menurut saya belum kelar dan masih bermasalah gitu ya. Nah, revisioning epistemik ya mungkin juga diperlukan. Tetapi seperti juga Bhaskar sesungguhnya juga tidak memberikan satu jalan keluar pembebasan yang jelas, kecuali jalan pembebasan yang juga sangat abstrak gitu ya. Bukan sangat abstrak, bahkan dalam perkembangannya Bhaskar juga akhirnya menjadi seseorang yang seperti sufi gitu ya, mungkin bahasa kita. Nah, saya nggak tahu apakah Martin juga akan memposisikan dirinya sebagai Bhaskar yang menjadi pegawan gitu ya. Ya sudah, saya mengajak orang melakukan revisioning epistemik dengan mengajak berefleksi, menggugah, menantang pikiran-pikiran yang ada. Tetapi untuk pembebasan ini yang menurut saya Martin tidak sampai ke sana. Nah, ini problemnya. Saya tidak tahu pembebasan bisa kita diskusikan lebih panjang lebar, tetapi dan saya juga tidak cukup waktu untuk mengerikan di sini, tetapi justru saya problemnya di situ. Karena menurut saya inti dari pembebasan kalau kita kembali ke Marx, justru kita membangun sebagaimana masyarakat prakapitalis di dalam proses cara produksi yang subsisten dan sebagainya. Nah, di sini sebenarnya idenya Koheisa itu justru mendekati Marx daripada idenya Martin tentang infrakrasi ini. Saya kira cukup di situ dulu, Gun. Oke, terima kasih Yuyut. Jadi itu kira-kira tanggapan dari 4 pembahas ya dalam buku ini. Kalau aku catat-catat 4 Martin yang mungkin bisa kamu tanggapi di luar yang detil-detil ya. Ya, pertama kritik bahwa buku kamu ini transhistoris gitu ya. Ini kritik dari Angga terutama yang artinya tidak berbasis pada kenyataan konkret yang terjadi hari ini gitu ya. Yang kedua, kamu itu mengutip Marx tapi akhirnya nggak Marxis gitu loh ya. Ya mungkin biasa aja ya, artinya ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi ini artinya yang perlu diadres di sini kan adalah problem metodologis gitu kan. Bukan soal apa boleh dan nggak boleh, tapi ini problem metodologis. Mungkin kamu bisa menjelaskan kenapa kamu atau kalau kamu setuju dengan kritik itu, misalnya kenapa kamu menjadi begitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah absennya soal apa class struggle ya di dalam buku ini. Karena class struggle itu kan bicara soal eksploitasi dan juga soal perampasan kan. Nah itu yang tampaknya menurut keempat pembahas ini yang kurang di dalam buku ini. Dan yang terakhir khas Marxis gitu, ada soal proyek emansipasi kan. Nah kalau Marx itu kan emansipasinya kan 2 tuh, emansipasi politik dan kemudian yang kedua adalah emansipasi manusia kan. Ini dia membedakan dengan cukup jelas dua hal itu gitu. Demokrasi liberal ya oke lah, itu emansipasi politik bisa diwujudkan di dalam kerangka demokrasi liberal, dalam demokrasi borjuis, tetapi dia tidak bisa membawa kepada emansipasi manusia, itu kan emansipasi universal gitu. Nah, ada kritik Marx soal itu yang dari ketiga atau keempat pembicara ini, sorry, yang mungkin perlu kamu adres secara umum. Itu yang aku catat ya. Detail-detailnya kamu bisa tambahin sebagai tanggapan. Nah, kamu punya waktu 30 menitin untuk menanggapi ini karena tidak adil kalau 4 orang terus kamu nanggapinya 15 menit juga. Silakan, Tim. Oke.
Terima kasih Kun. Terima kasih teman-teman tadi sudah memberikan catatan kritik yang panjang dan sistematis ya dan berbagai macam aspeknya. Ada 4 tadi yang disarikan oleh Kun. Nah, saya akan coba urut dari awal ya. Jadi memang proyek buku ini memang agak beda dengan misalnya ketika waktu zaman masih muda dulu menulis materialisme dialektis ya. Atau menulis asal-usul kekayaan yang memang buku Marxis kan, buku tentang teori nilai dalam pengertian Marx dengan merujuk ke Paulus Wisi dan seterusnya. Atau buku-buku pada masa itulah atau misalnya yang diterbitkan oleh margin kiri itu mencari Marxisme ya kalau nggak salah judulnya ya. Itu memang fokusnya memang pada Marx ya, pada Marxisme gitu. Tapi buku ini berangkat dari satu konteks yang agak lain nih. Jadi buku ini lebih berangkat pada refleksi awalnya sebenarnya refleksi sederhana tentang kenapa banyak banget orang sekarang itu ngomongin tentang democratic backsliding ya. 2-3 tahun terakhir ini kan rame banget tuh istilah itu diulang-ulang di mana-mana di luar ataupun di dalam negeri kan. Di luar kita tahu situasi dunianya juga mengarah kepada situasi seperti itu ya. Kayak ada Trump, kok bisa ada makhluk seperti Trump bisa tumbuh di Amerika yang selama ini dianggap oleh Ulil dan lain-lain itu dianggap sebagai paragon dari kebebasan dan seterusnya. Kok bisa ada muncul kayak gitu gitu ya. Terus apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia dari dulu kita memang sudah terbiasa ya dengan makhluk-makhluk seperti itu ya. Kita sejak 65 kan nggak pernah lepas dari makhluk seperti itu. Nah, jadi situasi democratic backsliding ini kayak sesuatu yang menarik untuk direnungkan dan terutama kalau saya di dalam buku ini lebih tertarik untuk fokus pada salah satu aspeknya aja. Karena kalau dilihat dari semuanya kan banyak ya. Kita bisa ngomongin oligarki dan seterusnya dari situ kan. Tapi yang ingin saya teliti adalah khusus pada aspek bagaimana pengetahuan demokratis itu dihasilkan. Bagaimana orang itu sebagai warga masyarakat dalam masyarakat demokrasi itu bisa mencapai pengetahuan itu. Itu pengetahuan politik ya, bukan pengetahuan umum atau pengetahuan matematika atau apapun, tapi pengetahuan politik ya. Dari mana dari sumbernya dan seterusnya. Nah, literatur yang saya gunakan sebagai rujukan itu adalah literatur yang kebetulan juga baru berkembang sekitar 10 tahun terakhir yaitu political epistemology yang muncul dalam filsafat analitik ya. Jadi tradisi saya itu belakangan lebih banyak ngulik di analitik ya, sejak garap disertasi itu lebih banyak di situ gitu. Kalaupun marxismenya analitik kayak Jerry Cohen gitu misalnya ya. Yang bukunya polemik dengan Nozick itu saya baca ya, self ownership, freedom and equality dan seterusnya. Kayak gitu. Beberapa varian dari Marxis analitik. Tapi menurut saya dari walaupun pemikiran-pemikiran mereka kemudian kurang terlalu menarik ya, belakangan lebih banyak keluar sama sekali dari domain masalah Marxisme dan seterusnya. Tapi paling nggak ada pendekatan utama atau metode atau cara menganalisis yang menurut saya menarik dari tradisi itu ya, terutama Cohen ya. Saya terutama tuh membaca Cohen, yaitu pada metode menganalisis secara konseptual. Jadi metode risetnya itu beda tuh. Ini yang menjadi ciri khas dari filsafat analitik pada umumnya dan juga membekas pada marxisme analitik ya, yaitu konseptual analisis. Jadi konseptual analisis itu adalah mencari komponen-komponen konseptual dari satu konsep apa pengandaiannya lalu dipetakan gitu ya, dibikin kayak semacam pohon pengandaian gitu. Dan pendekatannya sangat-sangat tidak historis memang. Jadi dia bukan satu pendekatan yang mencari kausalitas di alam ya, maksudnya di kenyataan, tapi mencari semacam hubungan implikasi dalam pikiran gitu. Jadi metodenya itu yang dimaksud dengan analisis konseptual. Jadi apa yang membuat suatu fenomena bisa dikatakan sebagai fenomena itu dan bukan yang lain. Nah, itu adalah biasanya titik berangkatnya seperti itu. Jadi makanya yang dibahas misalnya di dalam buku ini adalah kita mulai dari sesuatu yang common sense dulu bahwa politik itu soal pengelolaan hidup bersama kan Aristotelian kan. Jadi itu mulai dari yang common sense. Nah, proyek saya dalam buku ini adalah mungkin nggak sih kita membuktikan semacam kebenaran Marxisme dan bukan hanya Marxisme ya, tapi teori-teori pembebasan yang sesemangat dengan dia dengan asumsi dengan asumsi yang semulanya liberal gitu ya. Jadi kita masuk lewat pintu liberal, keluar dengan pintu yang Marxis dan semua teori-teori pembebasan ini. Nah, proyek saya sebenarnya itu ya, apa yang saya bayangkan dengan menulis buku ini ya. Jadi mulailah dulu dari asumsi yang paling kayaknya netral ya, kayaknya sangat-sangat burjui, sangat aman gitu ya. Bahwa politik adalah soal pengelolaan hidup bersama. Berarti kan kalau ngomong pengelolaan hidup bersama, kita harus menentukan apa itu kebenaran bersama dan seterusnya. Nah, jadi satu pintu yang saya harapkan bisa ikut dimasuki juga oleh orang-orang di luar lingkaran kita gitu. Artinya ya kebanyakan manusia di luar sana lah gitu yang memang ya kita kan khusus ya dalam konteks ini Indo Progress yang dibilang Yosi tadi ya. Ya itu kan semacam assassins yang tadi disebutkan Yosi itu ya. Nah, jadi pada umumnya kan masyarakat atau pembelajar filsafat atau pembaca buku filsafat kan tidak berangkat dari asumsi Marxian ya.
Jadi itulah yang saya juga jadikan titik berangkat dari buku ini. Saya mulai dari satu tesis yang umum dulu. Nah, tapi dari situ saya menunjukkan bahwa bahkan ketika kita berangkat dari yang paling umum, yang seolah-olah nggak ideologis gitu ya, seolah-olah nggak ada Marxisnya sama sekali, kita bisa loh masuk ke dalam tahapan-tahapan analisis yang mengantarkan kita pada kebenaran dari Marxisme gitu. Nah, jadi semacam itu, dan argumentasinya kan tadi ya, salah satunya adalah lewat bentuk argumen tentang general intellect dan omnipartiality gitu. Jadi ini adalah memang saya betul yang disampaikan Yosi tadi bahwa itu adalah adaptasi. Jadi memang saya secara sengaja tidak apa namanya tidak mengutip persis-persis si pengertiannya Marx ya. Marx mengartikan ketika saya baca buku Marx yang Grundrisse yang bagian general intellect itu, saya merasa bahwa sayang sekali kenapa Marx membatasi ini pada aspek periode kapitalisme, karena dia diartikan sebagai fixed capital kan, dan diartikan sebagai satu bentuk masyarakat di mana pengetahuan sudah menjadi bagian dari moda produksi. Padahal ide dasarnya bahwa general social knowledge itu melandasi setiap bentuk knowledge dan ekonomi itu sebenarnya kan valid ya. Dia berlaku bukan hanya di era kapitalisme, di era masyarakat primitif pun juga seperti itu. Artinya pengetahuan dari kakek saya tentang cara mengolah ladang kan diturunkan ke saya. Sehingga cara saya mengolah ladang ditentukan juga oleh pengetahuan vernakular yang saya warisi dari kakek saya gitu. Jadi artinya sebagai ide dasar, sebagai insight itu sebenarnya sebaiknya nggak hanya dibatasi pada fixed capital gitu. Dia sebenarnya bisa di-extend gitu. Nah, ini menurut saya yang menjadi apa ya, ke semacam tiap kali baca referensi tentang general intellect di dalam tulisan otonomis tuh saya merasa agak kesel tuh itu. Kenapa ini sebenarnya konsep yang sangat menarik tapi kenapa nggak dielaborasi lagi gitu. Kenapa dia dibatasi hanya pada analisis terhadap kapitalisme pengetahuan, kapitalisme di era masa kini gitu ya. Kenapa nggak dia direntang menjadi sesuatu yang bahkan melampaui kapitalisme gitu. Karena dia sebetulnya kan kalau dilihat dalam pengertian yang tadi ya, reservoir dari semua pengetahuan vernakular, pengetahuan warga, maka sebetulnya dia kan punya potensi untuk bisa melampaui dari kapitalisme sendiri, karena kapitalisme hanya memanfaatkan sebagian kan dari si pengetahuan vernakular itu, dan itu dengan metode privatisasi dan seterusnya lewat berbagai macam cara yang dilakukan ya. Tapi intinya kan bahwa pengetahuan yang digunakan dalam produksi kehidupan sosial, kehidupan material ini terjadi dengan atau tanpa si kapitalismenya sendiri gitu. Jadi, nah konsep ini kalau misalnya diadaptasi maka akan bisa dijadikan suatu pintu masuk untuk membayangkan hubungan antara kapital dengan kerja yang sifatnya sosial yang lebih luas ya, yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk di dalam ataupun di luar pabrik ya, dalam bentuk yang kerja-kerja reproduksi pun termasuk juga di sana, karena kan dengan mereproduksi kehidupan sosial orang kan menciptakan juga pengetahuan baru dan seterusnya. Jadi keseluruhan atau kita bisa membayangkan dalam arti yang baru ini general intellect itu dibayangkan sebagai semacam lumbung pengetahuan ekososial gitu ya, yang diwarisi secara dari generasi ke generasi, yang sifatnya sebagian bersifat proposisional, artinya bisa diajarkan dalam bentuk kalimat gitu ya. Sebagian lain berupa pengetahuan yang embodied kan, menubuh gitu, diwarisi sebagai bagian dari keseharian gitu, sesuatu yang afek ya, berkaitan dengan afek bukan dengan proposisi dan seterusnya. Jadi, nah keseluruhan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk melihat perkara kebenaran bersama gitu. Jadi kalau kita tempatkan sudut pandang dari cara untuk mengakses si kebenaran bersama itu adalah sudut pandang intelek umum, artinya kita memandang bukan hanya dari satu kelompok atau dua kelompok atau atau terjebak dalam apa namanya ilusi liberal tentang impartiality ya, seolah-olah kita memandang dari tidak posisi manapun ya, jadi ketiadaan posisi spesifik. Nah, justru sebaliknya kita memandang dari semuanya gitu. Jadi kalau kita bisa mengasumsikan posisi si intelek umum, berarti kita bisa memandang dari sudut pandang semuanya, dan itu otomatis juga menjamin kebenaran bersama. Pertanyaannya kan sebenarnya di dalam buku itu mulai dari setengah sampai ke akhir adalah bagaimana mendesain si suatu kerangka kelembagaan atau satu kerangka politik yang memungkinkan si intelek umum itu menjadi menginkarnasi gitu ya, menubuh gitu ya. Jadi dengan kata lain bagaimana mendesain animus ya, mendesain suatu mesin di mana setiap warga itu melihat dari perspektif seluruh warganya, manusia atau bukan, dan artinya dari sudut pandang intelek umum tadi. Nah itu yang kemudian jadi PR besarnya kan. Nah sebagai cara pandang tentang intelek umum itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk kemudian semacam membuat draft tentang
beberapa bentuk teori, beberapa bentuk tatanan politik yang digambarkan di bagian akhir buku ini. Jadi misalnya kayak datakrasi, lotokrasi, terus kemudian infrakrasi itu adalah bentuk-bentuknya gitu. Nah, yang tadi juga sudah disebut oleh Mbak Yuyut adalah mengenai tekanan yang lebih yang saya berikan pada infrakrasi ya. Oke, kenapa itu saya taruh di akhir? Karena ini saya bayangkan itu yang paling visible di antara yang dua yang lain ya, datakrasi dan lotokrasi mungkin tidak terlalu visible, dan infrakrasi ini yang menurutku paling mengartikulasikan cara pandang Marx sebetulnya. Dalam pengertian bahwa infrakrasi itu kan dibayangkan sebagai satu tatanan di mana kebenaran bersama itu, kebenaran dari sudut pandang omniparsial itu didekati dari sudut pandang kelompok yang paling tereksploitasi kan. Artinya, dan kerangka eksploitasinya sudah saya berikan di proposisi sebelumnya. Jadi ada 4 eksploitasi kan, nilai ekonomi, nilai politik, sama nilai sosial, sama nilai ekologis gitu. Jadi untuk mendefinisikan siapa kaum infratariat ya kita tinggal cari segmen dalam masyarakat yang tingkat eksploitasi di 4 bidang, 4 nilai lebih tadi itu tinggi gitu ya. Jadi nah, untuk bahasa gampangnya saya sebut di sana ras, kelas, gender, tapi itu kan bahasa yang menggampangkan ya, minoritas itu bahasa yang memudahkan saja. Tapi sebetulnya kalau mau lebih sistematis sebenarnya adalah empat nilai lebih itu, karena itu yang jadikan alat untuk mengukur tingkat eksploitasi dalam setiap tatanan metabolisme ekososial. Nah, jadi dengan melihat kelompok yang paling tertindas itu dalam 4 segi nilai lebih itu, maka kita bisa membayangkan bahwa apa yang berlaku pada mereka, apa yang menjadi pengalaman atau perasaan ketidakadilan yang mereka hadapi dan seterusnya itu otomatis juga merupakan masalah yang melandasi keseluruhan tatanan sosial yang berada di atasnya mereka gitu ya. Karena mereka posisinya kan paling bawah, paling lemah gitu. Nah, dalam arti itu ini bisa diartikan persis dalam pengertian yang sama seperti ketika Marx menulis dalam Manikom kan, dalam Manifesto Komunis itu tidak ada emansipasi tanpa emansipasi kelas proletar. Kenapa demikian? Karena kelas proletar adalah kondisi paling minimal, kondisi paling dasar. Kaum yang propertyless ya, nggak punya properti. Sehingga kalau dia diberesin permasalahannya dia, otomatis keseluruhan tatanan sosial itu akan diberesin. Nah itu. Jadi ini argumentasi yang sebetulnya masih dalam kerangka Marxian. Makanya itu pintu keluarnya adalah sebetulnya infrakrasi. Infrakrasi itu dengan kata lain kan suara rakyat tidak setara karena suara infratariat lebih tinggi nilainya kan dibandingkan suara lain. Dengan kata lain ini adalah semacam kediktatoran proletariat dalam versi yang sudah diupdate ya. Tidak lagi dilihat dari segi ekonomi saja, tapi juga dari segi misalnya relasi gender, relasi reproduksi sosial, relasi ekologis. Maka infratariat itu adalah satu kategori yang sifatnya lebih mencakup semua itu. Nah ini yang kemudian saya bayangkan sebagai semacam cara baru untuk membayangkan gabungan ya antara semacam perspektif Marxis dengan perspektif interseksional ya. Nah, perspektif interseksional itu saya masukkan, tapi nggak saya masukkan begitu saja. Saya lihat perspektif itu lebih pada cara Kimberly Crenshaw merumuskan metafora bawah tanahnya itu kan. Jadi bahwa ada satu tatanan, bayangkan ada tatanan diskriminasi itu ibaratnya seperti satu gua di bawah tanah atau basement gitu, di mana orang itu berdiri di atas pundak orang yang lain sehingga mereka masing-masing berusaha bisa keluar dari si lubang itu gitu. Nah, orang yang bisa ditolong dari atas itu adalah orang yang kelihatan langsung dia posisinya gitu. Seorang kulit hitam lelaki itu bisa ditolong karena dia kelihatan jelas ya sebagai kulit hitam ya. Tapi kalau dia adalah kulit hitam, lesbian, perempuan gitu, maka dia akan kesulitan. Dan plus juga buruh misalnya, maka dia akan kesulitan karena dia posisinya di bawah itu. Dia menjadi topangan dari berbagai macam klaim identitas yang lain, sehingga dia tidak bisa diselamatkan. Sehingga sistem hukum yang berlaku di dalam konteks itu adalah dia hanya bisa menyelamatkan seseorang berdasarkan klaim identitas yang tunggal. Ras saja, gender saja, atau kelas saja. Nggak bisa gabungan dari ketiganya sekaligus. Itu kan inti dari metaforanya si Crenshaw kan ini. Nah yang menarik dari intersectionality sebetulnya hanya pada ini sih. Lebih pada cara dia mengargumentasikan masyarakat berkelas itu. Sebetulnya kan masyarakat hierarkis itu adalah bahwa kalau kita membereskan perkara dari kelompok yang paling termarginalisasi di bawah, otomatis yang atas juga keangkat semua gitu. Karena dengan membereskan urusan yang paling bawah, urusan-urusan yang lain juga bisa terangkat. Nah, dalam arti itu intersectionality bisa dipakai untuk agenda-agenda Marxis ya, dan juga memperkaya si Marxismenya sendiri sehingga dia bisa mencakup gerakan-gerakan yang lebih luas ya, gerakan lingkungan, gerakan yang berkaitan dengan queer, gender dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu menurutku adalah jadi infrakrasi itu kayak saya bayangkan waktu menulisnya itu adalah semacam kita butuh di abad ke-21 itu semacam marhain baru gitu. Nah, infratariat itu adalah marhain itu.
Jadi dia bukan hanya kelas dalam pengertian kelas buruh dalam pengertian Marxisme klasik, tapi juga segala bentuk kelompok yang termarginalisasi dalam masyarakat. Dan ya, blok historis. Nah, ini yang saya dan argumen yang saya uraikan di sana bukan argumen ekonomi politik dan bukan argumen political science, tapi argumen epistemologi gitu. Nah, itu yang saya anggap sebagai kontribusi yang saya tawarkan ya. Jadi bahwa saya berargumen bahwa secara epistemologis mereka inilah yang posisi kelasnya atau posisi kedudukannya dalam masyarakat itu mencerminkan kenyataan sesungguhnya dari keseluruhan totalitas kenyataan, sehingga apa yang benar bagi dia otomatis benar bagi keseluruhannya itu. Nah, jadi itu. Jadi ini problemnya adalah sebenarnya problem kalau mau dikaitkan dengan tradisi Marxis itu adalah problem history and class consciousness ya. Jadi soal bagaimana suatu kelompok sosial bisa beralih dari kesadaran kelas yang keliru menjadi kesadaran kelas yang benar. Kelas for in itself menjadi kelas for itself. Caranya kan kalau dalam kalau di si Lukács itu kan dia menteorikan bahwa transisi ini hanya bisa terjadi karena ada partai gitu. Jadi partai itu adalah satu momen di mana terjadi kelas in and for itself gitu. Jadi di mana transisi dari kesadaran semata ekonomis menjadi kesadaran politik. Jadi kan argumennya sebenarnya pengetahuan ya, bagaimana si buruh itu bisa tahu bahwa kepentingannya dia itu bukan kenaikan upah tapi penghapusan relasi kerja upahan gitu kan. Jadi kan itu ya. Nah sama Tin, 2 menit lagi ya, Tin ya. ya yang diuraikan di sini mengenai datakrasi, infrakrasi dan seterusnya itu sebenarnya cara mendesain si animus itu atau partai itu semacam partai sebetulnya. Jadi bagaimana kita mendesain suatu keagenan baru di mana secara epistemik kebenaran bersama itu direalisasikan. Nah, cuman memang tidak sampai masuk ke dalam apa ya teori secara lebih spesifik tentang pengaturan kelembagaannya seperti apa, bentuk partainya seperti apa. Tapi sebetulnya kalau orang yang baca Lukács, baca itu akan tahu bahwa itu sebetulnya adalah berteori terselubung tentang partai. Walaupun nggak disebut ya partai komunis atau PRP gitu nggak ada disebut. Tapi adalah semacam kayak gitu, semacam keagenan di mana yang dicari adalah subjek revolusionernya yang kemudian ditemukan bahwa itu adalah si infratariat itu di bagian akhir. Jadi baru pada aspek itu dah. Mengenai kelas struggle memang nggak terlalu banyak dibahas juga karena nggak mungkin ngomong kelas struggle kalau nggak ngomong ekonomi politik kan. Dan di sini praktis saya nggak membatasi diri hanya pada epistemologi, nggak sampai ke ekonomi politik ya kayak gitu sih kurang lebih Kun. Oke, terima kasih Martin atas tanggapannya. Eh, kita masih punya waktu sekitar 30 menit ini. Kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan. Nanti tolong dikasih, kalau yang di offline tolong dikasih mic-nya. Yang di online ada pertanyaan? Silahkan. Halo semuanya, Martin terutama. Ini menarik ya buku Apakah Rakyat Bisa Salah ini jadi keinget sama bukunya Martin yang sebelumnya tuh yang sejarah politik klasik ya. Terus Mass is always a fool itu ada satu kutipan kalimat dan nyatanya memang begitu gitu kan. Nah menarik juga soal animus nih, karena main Assassin's Creed juga ya. Jadi apakah animus yang mempengaruhi pengetahuan-pengetahuan ini bisa diibaratkan segala sesuatu baik itu lembaga atau institusi sosial yang berkaitan dan bersinggungan dengan reproduksi pengetahuan di ranah reproduksi sosial gitu. Misalkan sekolah atau partai juga kan sebenarnya punya fungsi pendidikan politik gitu ya. Apakah dengan mengidentifikasi lembaga-lembaga atau relasi sosial berkait sama pembentukan pengetahuan general intelek itu bisa menjadi solusi dengan catatan memang kita bertarung untuk memberikan suatu template animus pengetahuan yang memang bisa menyadarkan orang-orang. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bung. Yang lain ada? Kalau belum ada, silakan Martin mau ditanggapi. Masih ada satu Kun. Oke, silakan. Ya, makasih Bung Martin. Dalam premis bahwa individu belum tentu paling mengenal dirinya sendiri yang tadi sudah disebutkan juga, itu mengingatkan saya pada pemikiran Lacan tentang Lek, khususnya pada teori cermin dan imajiner. Pertanyaan saya adalah apakah teori Lacan itu mempengaruhi argumen Bung Martin
Dan yang pertanyaan lanjutannya adalah pada dalam premis berikutnya tentang ketidaksetaraan individu yang dibahas juga oleh Bu Martin menawarkan prioritas ke kelompok rentan dalam proses politik. Itu mengingatkan saya lagi pada pemikiran etika Levinas, Axel Honneth dan juga Chantal Mouffe tentang keberpihakan pada mereka yang paling terdampak atau minoritas. Jika benar, sejauh mana pengaruh para filsuf itu pada teori Bu Martin? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Eh, masih ada lagi? Satu lagi kalau bisa. Kayaknya belum ada. Oke, silahkan Martin. Oke. Ya, tadi ke Reza soal pendidikan, ya memang ini ya, apa namanya, kalau dalam konteks yang kayak dibilang tadi animus dan seterusnya itu kan semacam, sebetulnya dia semacam metafor ya, metafor untuk membuat kita membayangkan sesuatu yang abstrak ini, ya general intellect itu melalui satu contoh yang konkret yang ada di dalam budaya pop, ya, yaitu si Assassin's Creed kan. Sebetulnya fungsinya dia itu. Jadi ketika saya tadi bilang bahwa kita harus perlu mendesain si animus, bukan berarti bahwa secara apa harfiah kita membuat sebuah mesin, bukan, tapi membuat suatu kerangka kelembagaan atau suatu kerangka pola relasi sosial di mana terwujud tuh sudut pandang omniparsial atau sudut pandang dari semua ya. The view from everywhere itu. Nah, jadi itu yang apa namanya yang dibayangkan sebagai si animus. Dan apakah kemudian peran pendidikan ada ya? Ada ya, artinya kalau kita bicara tentang politik secara umum, negara dan seterusnya itu kan bahkan termasuk juga partai itu kan salah satu fungsi pentingnya juga soal pendidikan ya. Artinya bagaimana sih caranya ngajarin orang supaya ngelihat bukan hanya dari sudut pandang kepentingan hari ini dia sekarang, misalnya buruh untuk menuntut kenaikan upah hari ini gitu ya. Tapi melihat dari sudut pandang berbagai macam kemungkinan posisi yang lain sehingga tercapai suatu kondisi universal, yaitu tadi ya penghapusan relasi kerja upahan. Itu kan kalau orang ngelihat dari sudut pandang dia aktual, yang dia minta adalah naik upahnya dong gitu. Tapi kalau dia abstraksikan kondisi aktualnya ke dalam semua kondisi yang mungkin, dalam semua possible worlds, maka makna dari suaranya adalah masyarakat tanpa kelas atau ketiadaan relasi kerja upahan. Nah, proses untuk sampai dari kesadaran aktual ke kesadaran yang imputed tadi itu, kesadaran yang seharusnya tadi itu adalah suatu proses pendidikan. Nah, itulah partai. Jadi partai itu fungsinya adalah mendesain suatu, belum tentu artinya dalam bentuk indoktrinasi ya, tapi bisa jadi bentuknya dalam bentuk pola relasi sosial tertentu di mana orang memungkinkan untuk melihat dari perspektif yang jauh lebih benar daripada suaranya dia hari ini. Nah, contohnya adalah infratariat tadi. Kalau orang melihat dari sudut pandang dia sebagai kaum privilege hari ini, dia merasa masyarakat tuh adil kok, nggak ada yang nggak adil gitu. Tapi ketika dia geser sudut pandangnya ngelihat dari sudut pandang infratariat, baru kelihatan tuh di mana ketidakadilan masyarakat dan apa yang harus dibereskan dari masyarakat ini sehingga adil. Nah, jadi dengan cara seperti itulah si partai itu atau suatu kerangka kelembagaan yang namanya animus tadi itu bisa menginisiasi perubahan cara pikir gitu, pendidikan dengan kata lain. Itu untuk Resanya yang tadi mengenai apa ya? Yang pertama itu soal eh apa tadi lupa ya. Lex, Lakang, Lakong. Lakang, ya. Nah, sejauh mana Lakang itu mempengaruhi uraian soal rakyat dapat salah itu. Ya, jadi di bagian awal itu memang saya juga menyebut beberapa literatur yang tadi disebut Angga sebagai postmarxis itu ya. Jadi kayak bangsanya sepaket lah itu Laclau, Mouffe, terus Rancière, Badiou, ada Agamben, terus ada Negri juga kayaknya. Mereka ini sama nih kayak satu keluarga besar, kakak beradik. Bapaknya mereka itu adalah Karl Schmitt. Itu yurisnya Nazi ya, yurisnya Hitler. Kenapa demikian? Karena ide dasar dari yang dikembangkan mereka kakak beradik ini adalah sebetulnya ide tentang adanya suatu tatanan yang melandasi tatanan legal formal, yaitu yang disebut sebagai the political. Nah, jadi yang muncul dalam state of emergency. Jadi yang mengemuka dalam tindakan sovereign ya, tindakan kaum yang pihak yang berdaulat nih. Yang dalam arti ini berarti Hitler atau bisa disebut juga Führer prinsip ya. Jadi prinsip pemimpin gitu. Nah, ini anehnya justru satu hal yang sangat-sangat kanan ini melandasi seluruh teori-teori kiri di Perancis, Italia dan Jerman di posisi setelah dia ya di tahun 20-an. Di Jerman ide semacam itu kan muncul juga di Heidegger sebetulnya. Dikotomi antara being sama beings itu kan kurang lebih sama dengan dikotomi Carl Schmitt tentang
the political yang sovereign tadi dengan yang lain. Nah, jadi itu kerangka umum dari si teori-teori Perancis tentang perbedaan antara tatanan yang atau persepsi tentang apa yang benar tentang diri dan persepsi yang keliru gitu. Nah, teori Lacan tentang misalnya fase cermin itu adalah bagian dari tren itu sebetulnya, dan dalam arti itu bisa dilihat sebagai semacam turunan dari tadi ya Carl Schmitt dan seterusnya itu. Jadi dalam arti itu yang saya mau tunjukkan di buku itu adalah bahwa problemnya itu bukan di representasinya, bukan pada kita salah merepresentasikan diri sendiri, bukan, tapi pada presentasinya sendiri gitu. Jadi kalau di dalam bahasanya Lacan ya di yang realnya gitu, bukan di yang simboliknya gitu. Di dalam yang realnya sendiri itu sudah terkandung mistifikasi, kemungkinan bagi kekeliruan dan seterusnya itu. Dan itu yang muncul dalam analisis di buku itu sebagai analisis tentang suara lebih itu kan ya. Bagaimana orang bisa salah mengenali kepentingannya sendiri sebetulnya. Ini kan problem ideologi sebetulnya itu ya. Bagaimana orang bisa mengira kepentingan dirinya yang dia yakini secara tulus itu sebetulnya betul-betul kepentingan diri, padahal bukan ya, kepentingan yang diinternalisasi lewat entah apapun lah, faktor-faktor ekonomi politik atau apapun ya. Yang jelas dia orang bisa salah tentang dirinya sendiri. Nah, itu yang tadi ya. Jadi teorinya lebih pada analisis soal lebih kepada aspek epistemologinya itu. Nah, yang kedua tadi soal apakah kemudian kaum yang terlemah ini rujukannya ke si Levinas dan seterusnya, enggak ya. Karena kalau Levinas itu berarti membawa diskursusnya ke ranah etika ya. Di buku ini saya setengah mati berusaha agar enggak masuk ke etika. Itu salah satu segi Marxisme yang masih saya pertahankan di buku itu mencari aspek struktural itu. Walaupun enggak sampai ke ekonomi politik, tapi strukturnya struktur pengetahuan gitu ya. Jadi yang dicari adalah yang struktural, bukan yang sifatnya etis atau norma-norma gitu-gitu. Walaupun saya di situ menulis tentang teori keadilan dalam bentuk normatif ya, memang karena kan buku ini juga ingin menawarkan satu versi kiri dari argumen Rawlsian tentang keadilan ya. Karena itu kan jarang diintervensi itu teori keadilan dalam pengertian normatif. Ya, itu makanya di sini dihadirkan dalam bentuk yang versi prinsip keadilan yang mirip Rawls tapi perspektifnya Marxis gitu, seperti itu. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih Martin. Nah, sekarang aku ingin kembali ke para pembahas ini. Jadi kan dari kritik kalian itu, beberapa kritik kalian sampaikan itu kan Martin bilang bahwa ya memang secara epistemologis ya dia agak berbeda gitu ya. Dia udah Martin tua ini, bukan Martin muda lagi ya kan. Eh, eh, tapi Martin bilang bahwa dia cenderung ke Marxis analitik ya. Itu kalau kita lihat sejarah para Marxis analitik itu, Tin, memang yang jadi Marxis akhirnya siapa ya? Eric Olin Wright aja ya. Yang lain-lain itu jadi nggak jelas tuh, ya kan? Eh, eh, apakah trajektorimu itu akan ke sana gitu atau gimana itu, Tin? Tapi oke lah, aku sendiri ada beberapa pertanyaan, tapi aku ingin kembali ke pembahas gitu. Ada komentar nggak kalian terhadap apa yang sudah Martin sampaikan? Ada. Ya, Oke. Saya dulu ya, Bung ya. ya. Tapi singkat ya, biar ini karena waktunya ini. Ya. Oke. Enggak gini. Persoalan problem dari Martin setelah penjelasannya tadi adalah pada ketika dia menghubungkan lumbung common dari apa yang dibangun berdasarkan himpunan pengetahuan orang-orang yang paling terpinggirkan, itu kemudian pada prospeknya akan menjadi pembentuk institusi. Seperti itu. Nah, ini menjadi problem karena sebetulnya kalau kita jejakkan dalam konteks sejarah, institusi itu tidak dibentuk berdasarkan pengetahuan. Tapi institusi itu kemudian terbentuk melalui problem class struggle. Institusi welfare state misalnya, terbentuk melalui class struggle, ya kan, antara capital and labor gitu kan. Institusi kelembagaan neoliberal governance itu terbentuk berdasarkan class struggle gitu. Sehingga tetap menurutku ada lag antara menghubungkan himpunan pengetahuan orang-orang yang paling terpinggirkan, marhen baru kira-kira kayak gitu, itu sebagai sarana penting untuk membentuk institusi, itu jembatannya masih belum ada gitu. Nah, jembatannya seperti apa? Kembali ke Marxis. Jadi ada bukunya William Clare Robert. Itu ketika kalau tadi
Martin pakai metafor orang yang di bawah gua aja, di jurang gitu kan. Terus kemudian naik paling bawah terpinggirkan. Kalau di William Clare Robert dalam konteks The Political Theory of Capital, Marx Inferno, itu pengandaiannya adalah bahwa proses penindasan itu seperti Divine Commedia. Jadi labirin-labirin dari bawah, dari atas. Jadi labirin dari bawah, dia ketika tempur perang, dia naik lagi. Masih tertindas, masih masuk neraka. Tapi neraka sosialnya masuk tahapan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Gitu. Sehingga pengetahuan itu sebetulnya adalah perangkat dari proses class struggle-nya. Jadi pengetahuan itu sebagai jalan untuk intervensi class struggle, dan dari situlah terbentuk suatu institusi baru. Itu yang kemudian jadi masalah, bahwa penjelasan Martin yang berangkat dari tadi pencarian epistemik kebenaran tentang kebaikan bersama, itu kemudian masih ada lag, ada senjangan untuk bisa kemudian mengarahkan pada politik praksis. Itu yang tidak dijawab oleh Martin. Itu. Saya baru bisa sedikit lagi ya Bung ya. Saya baru saja menyelesaikan membaca dan mengulas bukunya Tan Malaka, Narada Republik Indonesia. Itu dia menarik. Dia menganalisis Indonesia berdasarkan kayak kemudian tadi William Clare Robert, ya suka lupa-lupa. Itu kemudian melihat dalam labirin neraka yang semakin. Dia bilang, dia Leninis, dia kemudian melihat bahwa, dia bilang gini, tapi dalam konteks kondisi struktural Indonesia dalam fase kapitalisme kolonial, maka jangan aneh-aneh kaum buruh itu kemudian masuk pada skema politik diktator proletariat. Yang terjadi akan hancur. Maka kemudian dirumuskan politik persatuan nasional. Ini kan pengetahuan berdasarkan situasi, berdasarkan konteks gitu. Kelas struggle lagi gitu. Nah, di sini Ya, saya masih belum itu jelas terkait dengan hal oke, ini. bisa di ini tangkap apa yang dimaksud Bung Angga. Oke. Wido, ada komentar nggak kamu? Ya, Tin, terima kasih atas jawabannya. Kita jadi bertarung di ranah konseptualisasi ya gitu ya. Dan kalau kita belajar dari tradisi analisa analytical Marxism, memang itu yang pertama kali mereka address gitu. Kan dia kan against bullshit Marxism gitu ya, yang intinya against Hegelian gitu kan ya. Nah, cuman yang menarik adalah mereka berani gitu loh, kayak Cohen, Rumer, Przeworski sampai Eric Olin Wright itu berani untuk membuat keterputusan proposisi konseptual. Misalkan bukunya Cohen ya tentang exploitation itu kan keluar sama sekali dari labor theory of value kan. Dia pakai premis justru tentang properti, ya kan, relasi properti, bahwa eksploitasi justru dimungkinkan karena ada perbedaan kepemilikan properti gitu. Nah, gue pikir kalau memang trajektori analytical Marxism adalah hal yang pengen lo tempuh, itu perlu dilakukan gitu loh. Konseptualisasi itu perlu dijelaskan, kita pakai ini tapi kita punya proposisi yang berangkat dari proposisi yang nggak sama kayak yang itu, karena itu akan lebih membantu kita. Misalkan gue membaca suara lebih gitu ya, dan kemudian baca lagi gimana hubungan antara hegemoni dan ideologi. Marxisme itu adalah ideologi nggak sepenuhnya jelek, karena itu adalah Weltanschauung juga kan, itu yang dijelasin sama si Lukács. Dan Weltanschauung Marxism itu adalah sosialisme ilmiah gitu kan, karena dia ngelihat bahwasanya pandangan kelas pekerja itu adalah pandangan sosialis yang ilmiah gitu ya. Makanya kalau baca Lenin What is to be done, dia secara lebih spesifik gitu menunjukin bahwa kesadaran class for itself adalah kesadaran sosial demokrat gitu kan ya, yang kepentingan adalah meruntuhkan kapitalisme, membangun kediktatoran proletariat. Jadi kalau seperti itu, maka implikasinya dari strategi lo melakukan konseptualisasi adalah mungkin perlu lebih dalam gitu loh, menjelaskan kenapa lo memutuskan untuk menyamakan antara ideologi dengan hegemoni gitu, dan kenapa lo ngelihat suara lebih ini problematis secara ideologis, karena dalam tradisi Marxis khususnya yang klasik atau ortodoks itu nggak ada problem gitu untuk menyatakan bahwa
posisi pandangan satu pandangan desa ideologi sejauh dia bisa memobilisasi kelas pekerja untuk meruntuhkan kapitalisme gitu. Jadi ya balik lagi, strategi konseptualisasi itu harus dijelaskan dan dibuat demarkasi supaya kita lebih punya posisi yang lebih ada clarity gitu loh, bahwa ya ini memang Marxisme, cuman ini trajektori Marxisme analitis yang nggak sama kayak the bullshit Marxism itu loh gitu kan ya. Nah cuman satu lagi Tin, ada tradisi analitis Marxis yang sebenarnya nggak purely analitis. Kalau baca Adam Przeworski, justru dia analytical Marxism yang sangat mainstream gitu. Karena pendekatan dia tentang analisa sangat empirisis, yang sebenarnya dekat dengan tradisi empirisismenya analitis kan gitu. Dan kalau tradisi empirisis berarti justru berangkat dari kenyataan material yang ada gitu. Dia bukan berangkat dari proposisi kayak Rawls atau Cohen dan lain-lain gitu. Nah, jadi gimana lu juga merekonsiliasi fakta bahwa analytical Marxism itu nggak purely tentang abstraksi konseptual, tapi juga bisa berangkat dari proses deduksi atas data-data yang ada gitu. Mungkin itu aja sih. Ya, ya sih. Ya, thank you. Ya, aku udah menduga sih ini kayaknya Martin pengen berbicara kepada khalayak yang lebih luas ya, sehingga memasuknya dari poin-poin yang non-Marxian community. Aku ada dua poin follow up dari ini langsung dari perspektif praktikalitas ya, dari praktikalitas saran-sarannya Martin. Yang pertama, apapun namanya itu, general intellect ini, animus dan seterusnya, tetap menurutku sih perlu historis di situ. Jadi nggak cukup hanya di level konseptual, karena yang konseptual ini itu tadi, kita tidak akan pernah sampai ke yang konseptual tanpa dimediasi, yang mana mediasi ini langsung menghilang, vanishing mediator dari materialitas di situ. Nah, di materialitas hari ini, ujung-ujungnya tetap satu, duit gitu loh. Yang namanya animus tujuannya cuma satu, helix kredit di Ubisoft. Jadi jangan lupakan itu. Artinya apa? Artinya gimana implikasi praksisnya? Politik kita perlu ini yang aku selalu kampanyekan, gimana kita melihat proses realisasi kerja yang tidak tervalidasi oleh rezim kapitalis itu juga menjadi termonetisasi. Kerja-kerja reproduktif, which is ini yang hampir nggak pernah disentuh teman-teman feminis yang banyak mengutip Federici, Leopoldina Fortinati dan seterusnya, yang mana kampanye mereka tentang wage for housework itu adalah untuk menunjukkan bahwa housework itu proses realisasi kerja yang mana disavow oleh kapital tapi dieksploit oleh kapitalisme. Yang ingin mereka tunjukkan adalah kita perlu mereorganisir kerja-kerja reproduktif ini, yang mana ini ujungnya juga menghasilkan uang. Karena apa? Hari ini uang itu bukan segala-galanya, kata Hyman Minsky, tapi adalah satu-satunya. Jadi ini yang harus kita clear, bahwa ujung-ujungnya harus duit. Ada bisnis kolektif yang berbasiskan reproduksi sosial, kerja-kerja kayak kita ngomong hari ini kan nggak dibayar, tapi kan ini energi keluar, waktu, dan seterusnya. Gimana kita bisa mengaccrue monetary gain dari sini, yang mana ini nanti bisa dipakai untuk membebaskan kita dari relasi upahan itu, gitu. Nah itu poin-poin pertama di situ. Kenapa perlu tetap historis, dan hal historisitasnya adalah bagaimana hari ini kapitalisme ujungnya duit, gitu. Yang kedua adalah Martin memberi love letter ya ke Marcel Proust soal Madeleine episode. Yang ini menurutku episode Madeleine itu adalah soal involuntary revocation of memory, intinya itu. Jadi kita dengar musik apa, tiba-tiba keingat sesuatu yang entirely different dari musik itu. Nah, kalau masuk ke beberapa riset computational neuroscience terkini ya, saya nggak tahu ini masih terkini apa enggak, terakhir baca neuro 2 tahun yang lalu. Sekarang aku lagi ke makroekonomi banget soalnya. Pendekatan predictive processing, Bayesian brain dan seterusnya, yang mana dia mencoba menggantikan perspektif information processing. Jadi bahwa kita, memori itu singkatnya, memori tercipta bukan sebagai di repositori pengetahuan,
Jadi information processing kan kita baca, kita simpan di kepala, sehingga pada saat kita kerja, kita melakukan sesuatu, kita menginvoke memori ini untuk menginform praktik-praktik kita. Itu information processing yang hegemonik sampai ya di semua buku textbook psikologi, neuroscience semuanya itu. Tapi belakangan pendekatan computational neuroscience mencoba menunjukkan yang sebaliknya, pendekatan yang sangat pragmatis. Memori itu diciptakan simply karena ini, dan ini prosesnya unconscious, ini karena untuk mengantisipasi event-event yang tidak terprediksi. Tujuannya mengantisipasi event-event tidak terprediksi supaya apa? Supaya saya tetap punya sense of self di situ. Ya, Carl Friston menggunakan argumen Markov blanket dan seterusnya yang sangat teknikal. Tapi poin gue adalah Madeleine episodes ini, jadi dari keterpaparan lalu ke pengetahuan, keterpaparan sesuatu, lantas kita frame ini dalam pengetahuan, dari pengetahuan ini kita peras maknanya, dari makna kita peras ke tindakan. Ini ada 4 kali translasi, ada 4 step, yang mana ini nggak linear, itu tadi. Jadi contoh, bisa aja pada saat aku pakai animus, tiba-tiba aku jadi benci dengan darahku sebagai assassin misalkan, bisa aja kan. Tapi orang lain, si Kalum itu yang di film tadi, begitu pakai assassin, dia tiba-tiba langsung menjadi assassin sejati di situ. Jadi keterpaparan kita terhadap semua data-data ini nggak serta-merta membawa kita menjadi bertindak yang itu tadi baik dan seterusnya. Itu kenapa saya sangat pesimis gitu ya dengan argumen pro pendidikan, pro consciousness dan seperti ini, yang mana itu seolah-olah mengasumsikan kita itu baik gitu. Enggak, kita brengsek semua gitu. Jadi yang perlu diorganize adalah aspek, ya mungkin di sini Lacan yang gue masuk ya, unconsciousness-nya, class unconsciousness ini yang perlu diorganize dari animus dan seterusnya. Jadi afek, hal-hal yang sifatnya afek, hal-hal yang sifatnya implisit, hal-hal yang sifatnya tidak terrealisasi dalam simbolisasi pemikiran dan seterusnya. Ini yang menurutku perlu juga dipikirkan untuk diorganisir. Dan ini nyambung karena ini yang menguasai semua aspek-aspek kelas pekerja pada saat dia bokek, pada saat dia kagak ada pekerjaan, semuanya serba irasional gitu. Dan ini lagi-lagi mau ngajarin orang tentang apa itu ekonomi politik ke orang yang nggak punya pekerjaan, yang utangnya numpuk, nggak akan masuk gitu. Ya. Kecuali ada divine intervention gitu. Jadi itu mungkin poinku tentang aspek praktikalitas dari general intellect. Thank you. Oke, makasih. Ya, silahkan Martin. Martin, kamu ada respon nggak terhadap? Oke, ya, iya sih. Gimana ya? Memang mulai dari mana? Bentar. Ya. Tadi ya sih betul bahwa memang ada satu tahapan lagi untuk kemudian si proposal yang ditawarkan di buku ini bisa diterapkan dalam bentuk gerakan ya. Memang karena ini kan sifatnya tadi itu karena dia metodenya adalah conceptual analysis. Jadi dia hanya memetakan secara konseptual nih reasoning dari si demokrasi itu seperti apa, lalu kemudian alternatifnya seperti apa gitu ya. Jadi lebih kepada pemetaan seperti itu. Tapi untuk kemudian kalau mau ditindaklanjuti menjadi satu platform bagi gerakan itu harus di flash out dulu tuh, dijabarkan dulu ke dalam semacam apa programnya misalnya gitu ya. Terus kemudian bentuk organisasinya seperti apa dan seterusnya. Jadi teori tentang kepartaian sendiri ya satu. Nah, kalau di Lukács itu kan ada kan methodological problem of organization. Nah, kalau yang di sini memang belum sampai situ karena ya itu nanti akan studi selanjutnya ya, bisa ide untuk studi selanjutnya tentang bagaimana mengimplementasikan proposal-proposal perubahan yang dibayangkan gitu ya dalam kondisi intelek umum tadi itu atau omniparsial itu. Jadi memang sih saya ada rencana semacam bikin follow up studi tentang itu dari perspektif jadi mencoba menyusun semacam konstitusi alternatif dari Undang-Undang Dasar 45 dari beberapa versi gitu ya, yang kira-kira plan A, plan B, plan C dan seterusnya kayak gitu, yang memungkinkan ide-ide infratariat, infrakrasi dan seterusnya itu bisa diwujudkan di sana misalnya gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian soal yang ya strategi konseptual dari si buku ini, memang dia idealnya juga dibarengi oleh analisis ekonomi politik, tapi memang dari judulnya memang fokusnya hanya pada epistemologi politiknya ya, epistemologi masalah epistemik dari demokrasi. Jadi bukan masuk ke
ekonomi politiknya. Maka ya di situ ada keterbatasannya. Jadi memang dia sifatnya pada analisis konseptual dalam pengertian yang dipraktekkan dalam filsafat analitik mainstream gitu. Nah, yang apa namanya sebenarnya bisa saja kalau itu dipadukan dengan perspektif yang sifatnya lebih empiris ya. Cuman memang nggak dipilih. Apalagi dalam buku ini memang sengaja ditulis dalam bentuk yang sangat ringkas kan. Karena kalau kita mau memasukkan informasi data empiris nanti bukunya jadi kayak buku buku tebel kayak buku yang lain-lain gitu. Nah, memang yang dikejar di buku ini lebih pada ketertiban berpikir tentang demokrasi dan alternatifnya gitu. Lebih ke situ. Iya, itu juga. Jadi bagaimana kita mengargumentasikan sesuatu bahwa ada problem dari demokrasi yaitu soal self knowledge tadi itu dan self knowledge itu nggak selalu terberikan dan apa alternatifnya. Nah, cara merancangnya bagaimana secara konseptual. Nah, lebih ke situ sih. Jadi misinya sebenarnya sangat sederhana menjawab pertanyaan yang ada di judulnya itu. Apa rakyat bisa salah? Bisa. Kenapa? Nah, jelaskan dan alternatifnya apa. Lebih ke situ. Jadi nggak sampai memperkayanya dengan data-data empiris dan seterusnya. Tapi nantinya ketika untuk riset-riset selanjutnya juga saya rasa juga perlu sih artinya memadukan unsur analisis konseptual dengan si data empiris itu kayak gitu. Nah, terus soal tadi ya mengenai apa misalnya Yosi itu poinnya adalah soal ya ini harus historis terus gitu. oh ya oke oke. Jadi asumsi yang ini ya di dalam buku kan bahwa ya, di dalam buku kan ada asumsi bahwa kalau orang melihat dari semua perspektif omniparsial, maka dia akan akan mencapai kebenaran bersama, sudut pandang kebenaran bersama. Nah, sebetulnya argumennya juga epistemik gitu. Jadi nggak sampai ke tindakannya. Dia bisa aja bertindak yang lain, tapi kalau asumsinya adalah dia mengalami semua sudut pandang itu dan arti dari mengalami sudut pandang adalah meleburnya self interest dengan other interest. Artinya kan yang terjadi di situ adalah semacam dia apa ya bukan bersimbiosis tapi kayak mengakses satu hive mind gitu loh. Mind yang merupakan keseluruhan penjumlahan dari semua afek pengetahuan proposisional dan pengetahuan praktis dari setiap orang, maka otomatis self interest dan other interestnya kan hilang, nggak bisa dibedain lah paling nggak kalau bukan hilang ya. Sehingga apa yang diputuskan dalam kondisi kesurupan oleh si intelek umum itu adalah kebenaran bersama otomatis gitu. Karena per definisi adalah seperti itu. Tapi apakah kemudian dia keluar dari animus, terus kemudian menjalani hidup sehari-hari kembali sebagai seorang bernama Mimi misalnya, apakah kemudian dia akan mengutamakan pendapatnya sendiri? Sangat mungkin gitu ya. Artinya ketika bertindak dan seterusnya. Maka itu hanya sebuah parabel kan, sebuah metafor yang sebetulnya tantangannya adalah pada bagaimana kita mendesain suatu institusi, suatu organisasi atau suatu pola relasi sosial yang bisa memastikan intelek umum atau kondisi seperti itu selalu on, always on gitu ya. Kita nggak pernah bisa lepas dari kondisi kebenaran bersama. Nah, sebagian itu misalnya dalam diskusi dengan yang lalu ya dengan Hilmar Farid mengkritik juga persoalan itu. Justru karena itu akan menjadi cenderung agak-agak fasis gitu ya. Karena kan self interest sama other interest nggak ada, itu artinya kan semua orang sama kan. Semua orang melebur menjadi satu, menjadi apa with the people dan seterusnya itu yang kemudian menghilangkan individuality gitu. Ya jadi ya tapi itu menurut saya konsekuensi dari konsep kamening ya. Kalau kita bicara kamening melumbungkan sesuatu artinya kita melumbungkan bukan hanya harta benda tapi diri kita kan. Cita-cita kita, afek-afek kita ikut lumbungkan juga artinya kemudian terbentuk suatu semacam swarm yang nggak bisa dipilah individualitasnya yang suatu kerumunan, suatu agensi yang sifatnya kolektif gitu. Nah, itu yang saya bayangkan sebagai kondisi pasca animus itu. Jadi memang pada kenyataannya kalau orang mengalami seperti itu, dia nggak akan dengan sendirinya memilih kepentingan bersama, tapi paling nggak kondisi itu kalau diwujudkan, maka dia akan bisa masih diwujudkan itu artinya ada semacam aparatus tertentu, entah partai, entah negara, entah aturan, entah apa yang memastikan pola relasi orang itu selalu melihat dari sudut pandang si intelek umum. Ini Martin, apa? Ya. Komentar Angga itu kamu adres nggak? Angga kan bilang bahwa pengetahuan itu adalah hasil dari class struggle. Sementara kamu memulainya dari pengetahuan, terus kemudian pengetahuan ini disebarin dan kemudian bisa diterima dan dipraktekkan oleh
Ya, ya. Ya, jadi Gimana itu? sebetulnya kalau di buku ini karena metodenya tadi ya, conceptual analysis, maka dia kan data seperti misalnya kelas struggle itu kan dianggap sebagai data empiris ya. Terjadi konflik kelas antara kelas bourgeois versus kelas feodal misalnya sehingga menghasilkan kapitalisme misalnya itu. Itu kan tatanan demokrasi awal abad ke-17 misalnya seperti itu. Itu kan adalah satu kemungkinan variasi situasi kan. Nah, dalam bukuku aku cenderung pada kita abstraksikan aja semua kemungkinan semacam itu dihimpun jadi satu kita kelompokkan gitu. Jadi lebih kepada tipologi yang sifatnya abstrak seperti itu ya. Jadi nggak bicara kasus per kasus, membicarakan ini lawan siapa, konteksnya seperti apa, terus aktor-aktornya siapa saja enggak. Justru menjauh dari situ. Kita mengabstraksikan berbagai bentuk kemungkinan dari kelas struggle itu menjadi posisi-posisi umum yang kemudian dikelompokkan gitu. Nah, itu jadi orientasi atau metode menguraikannya, menganalisisnya beda banget sih memang memang bukan ke arah situ gitu. Oke. Oke, ter- Eh, dari teman-teman yang di offline dan online ada yang ini enggak? Ini dari pengguna Zoom ya. Itu dia berkomentar atau bertanya gini, apakah asumsi infratariat ini mirip dekonstruksi ala Posmo yang ditawarkan Laclau Mouvet yang secara metodologis gitu? Enggak sih, enggak lebih bukan ke situ, tapi lebih ke tadi ya apa namanya, bagaimana inti landasannya kan ada di proposisi tentang teori nilai lebih yang diperluas itu ya. Jadi ada nilai lebih sosial, ekologi dan seterusnya itu yang pada intinya adalah semacam cara untuk membangun teori umum tentang eksploitasi. Eksploitasi kan banyak kan. Biasanya kan dibedakan ada eksploitasi, ada diskriminasi, ada urusan redistribusi, ada urusan rekognisi. Tapi sebetulnya lewat yang tadi saya gambarkan 4 jenis nilai lebih itu artinya semua itu bisa dihimpun jadi satu, bisa dilumbungkan jadi satu teori umum gitu. Teori umum tentang eksploitasi yang konfigurasinya saja yang beda-beda gitu ya. Kalau kita bicara tentang redistribusi barang ekososial dalam konteks relasi di luar pekerjaan, maka kita bicara tentang reproduksi, domain reproduksi, nilai lebih sosial. Kalau kita bicara itu dalam domain lingkungan kerja, berarti untuk pabrik atau apa, maka kita bicara nilai lebih ekonomi. Dan semua itu bisa dirangkai menjadi satu. Jadi nilai lebih yang sifatnya 4 itu bisa dilihat sebagai satu kesatuan dan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk melihat infrakrasi sehingga teori dasar dari infrakrasinya bukan kayak Laclau ya. Kalau Laclau kan ada keperluan, Laclau Move kan ada keperluan bagaimana membangun aliansi dan seterusnya. Fokusnya lebih pada kayak gitu ya, lebih pada membangun aliansi yang efektif untuk kemudian bisa menghasilkan counter hegemoni dan seterusnya. Kalau di sini enggak, urusannya bukan di situ, tapi lebih pada bagaimana eh, identifikasi tentang subjek perlawanan berdasarkan penggambaran yang tadi ya dari 4 aspek ekstraksi nilai lebih itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi kawan-kawan terima kasih banyak sudah menghadiri diskusi ini. Menurut saya ini diskusi yang sangat menarik gitu ya. Saya pribadi punya banyak pertanyaan sebelumnya, tapi kemudian Martin memberikan jawaban bahwa dia bertolak dari metodologi yang berbeda ya. Jadi saya simpan-simpan aja pertanyaannya karena nanti nggak ketemu nanti ininya apa yang saya tanyakan dan apa yang dia maksudkan dalam penulisan buku ini sehingga kita jadi berdebat yang tidak produktif gitu ya. Tapi menurut saya buku ini sangat penting sekali, sangat bagus sekali karena dia mencoba menjelaskan secara utuh problem yang kita alami saat ini soal kemunduran demokrasi, soal demokrasi yang sudah atau tidak pernah ada demokrasi gitu sejak 1998 dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Martin dan buat teman-teman semua yang di online maupun yang di offline yang sudah hadir. Buat Bung Angga, Erlangga pribadi, buat Rido, buat Yosi, bahasan atas buku ini sangat menarik sekali. Sehingga membuat Martin berpikir untuk melakukan studi lagi gitu ya. Saya membayangkan Martin punya proyek gitu ya. Waktu baca buku ini, pribadi saya melihat bahwa Pak ini semacam kelanjutan dari asal-usul kekayaan gitu ya.
Karena ada istilah-istilah suara lebih, apa suara lebih ini sama dengan nilai lebih gitu kan, atau seperti apa gitu ya. Tapi tampaknya agak lain gitu ya. Eh, nah, sebagai penutup saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa kita ada diskusi buku lagi pada tanggal 30 hari Selasa ya. Ini buku yang kalau ini lebih pada epistemik, buku selanjutnya ini lebih historis gitu ya. Ini kita mau melihat gerakan perempuan Wong Cilik di masa pergerakan gitu ya. Ini setelah Takashi Shiraishi, maka buku ini adalah buku kedua yang bicara tentang rakyat kecil, pergerakan rakyat kecil di masa atau di zaman pergerakan Indonesia tahun awal-awal tahun 1920-an gitu ya. Ini buku karya Riane Subianto, judulnya Communication Against Capital gitu. Ini buku yang sangat menarik, terutama buat kawan-kawan yang bergerak di pengorganisiran kalangan miskin dan terutama kalangan perempuan. Jadi sekali lagi buat Martin, buat Erlangga pribadi, Muhammad Ridho dan Yosi, dan juga tadi Yuyut yang sudah jalan duluan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam, bye.